Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 201-225, jangan lupa subscribe ya, yuk gas Kenlur. Pada awalnya, mereka semua mengira Wang Hanhan dan Chen Ping adalah pria dan wanita, tidak ada yang mengira Chen Ping akan menjadi pacar dengan ketua perusahaan. Tetapi pada saat ini, Wang Hanhan sedikit menundukkan kepalanya, dan air mata terus mengalir di matanya. Mata Chen Ping menyapu semua orang di departemen penjualan, jadi mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke mata Chen Ping. Kemudian Cui Ziyuan membenamkan kepalanya sangat rendah, berharap dia bisa menemukan lubang untuk digali. Cui Ziyuan, menurutmu pantaskah aku duduk di posisi ini? Sepertinya kamu baru saja menendangku keluar. Chen Ping memandang Cui Ziyuan dan bertanya dengan ekspresi lucu. Cui Ziyuan terkejut. Cocok, ini adalah posisi yang disiapkan untuk Chen Dong. Tapi saya pikir posisi manajer penjualan tidak cocok untuk Anda duduki. Begitu suara Chen Ping jatuh, Cui Ziyuan buru-buru meminta maaf kepada Chen Ping dengan wajah sedih. Chen Dong, akulah yang melihat orang meremehkan, dan aku tidak tahu Taisan, jadi tolong maafkan aku kali ini, aku sudah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun, sulit untuk mendapatkan posisi manajer. Memaafkanmu, Chen Ping tersenyum dingin, ketika kamu memecatku barusan, apakah kamu pernah berpikir untuk melepaskanku? Tubuh Cui Ziyuan semakin gemetar, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saya mengumumkan bahwa Anda, manajer penjualan, telah dipecat. Mulai hari ini, Anda bukan lagi karyawan perusahaan. Chen Ping berkata dengan keras. Chen Dong, jangan. Cui Ziyuan berteriak seperti orang gila, lalu menatap Su Yuki. Yuki, bantu aku bicara, aku tidak ingin dipecat. Su Yuki memandang Cui Ziyuan seperti itu. Dia hanya bisa menggigit bibirnya dan berkata kepada Chen Ping, bisakah kamu? Tetapi sebelum Su Yuki selesai berbicara, Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda sudah selesai membacanya, dan Anda masih ingin bersyafaat untuk Cui Ziyuan, saya bisa menjanjikan Anda. Saat Chen Ping berbicara, dia menyalakan proyektor slide di ruang konferensi. Semua orang menatap dinding putih, bertanya-tanya apa yang ingin dilihat Chen Ping untuk Sun Xiaomeng. Namun, ketika dia menyalakan proyektor slide, gambar Cui Ziyuan mengikuti gadis lain muncul, termasuk beberapa catatan obrolan eksplisit, yang membuat Sun Xiaomeng membeku sesaat. Cui Ziyuan memandang dirinya sendiri dalam gambar, tercengang beberapa saat, dan kemudian dia ingin menghancurkan proyektor slide seperti orang gila. Ini semua palsu. Chen Ping menendang Cui Ziyuan ke bawah, dan kemudian menginjaknya. Proyektor slide masih diputar. Pada akhirnya, ada gambar Cui Ziyuan mengikuti Wang Lanlan bermesraan. Kali ini, Sun Xiaomeng sepertinya dipukul keras dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Wang Hanhan dengan cepat mendukungnya. Wang Lanlan melihat dirinya sendiri di layar, tidak peduli seberapa licik dia, wajahnya memerah saat ini. Sial, ini terlalu tak tahu malu. Aku selalu berpikir Wang Lanlan dan Sun Xiaomeng adalah teman baik, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa Wang Lanlan adalah orang yang tidak tahu malu. Mengenal orang dan wajah tetapi tidak hati. Tidak heran Wang Lanlan telah bersama Sun Xiaomeng sepanjang waktu, ternyata itu adalah rencana lain. Bah, aku paling benci orang seperti ini, tak tahu malu. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka semua menuduh Wang Lanlan. Wang Lanlan merasakan tuduhan dan omelan semua orang, dan seluruh orang akan runtuh. Setelah selesai bermain, Chen Ping mematikan proyektor slide, memandang Sun Xiaomeng dan berkata, apakah Anda masih ingin bersyafaat untuk Cui Ziyuan ini? Seperti yang saya katakan, Cui Ziyuan ini tidak cocok untuk Anda. Sun Xiaomeng berdiri tercengang, dan setelah beberapa saat, kemarahan meledak di matanya, dan berjalan cepat ke Wang Lanlan. Xiaomeng, dengarkan penjelasanku. Cui Ziyuan yang merayuku, dia merayuku, dan dia juga menggunakan uang untuk membeliku. Wang Lanlan dengan kuat mendorong tanggung jawab ke Cui Ziyuan. Wang Lanlan, kamu tidak tahu malu. Kamu merayuku, kamu ingin aku membantumu di perusahaan, berpura-pura minum terlalu banyak. Biarkan aku membantumu kembali ke kamarmu, dan kemudian kamu melepas pakaianku. Jalang. Cui Ziyuan diinjak oleh Chen Ping, jadi dia hanya bisa memarahi Wang Lanlan dengan putus asa. Melihat ini, Chen Ping langsung mengangkat kakinya. Cui Ziyuan melompat dan bergegas menuju Wang Lanlan. Tamparan keras menghantam wajah Wang Lanlan. Wang Lanlan menutupi wajahnya dan menatap Cui Ziyuan. Cui Ziyuan, kamu bajingan, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu hanya mencintaiku, dan Sun Xiaomeng juga menyukai uangnya. Aku tidak berharap kamu mengikutiku seperti itu. Banyak wanita berselingkuh, tak mau kalah. Wang Lanlan bertarung dengan Cui Ziyuan. Segera, keduanya dipukuli dengan pakaian compang camping, dan wajah Cui Ziyuan berlumuran darah. Keamanan, tendang mereka berdua untukku. Su Yuki memandang mereka berdua seperti itu, dan berkata dengan kesal. Beberapa penjaga keamanan bergegas masuk, siap untuk mengusir Cui Ziyuan dan Wang Lanlan. Xiaomeng, aku salah, tolong bantu aku.
Cui Ziyuan tidak ingin pergi, dan memeluk kaki Sun Xiaomeng dengan erat. Sun Xiaomeng memandang Cui Ziyuan dengan jijik dan menendang Cui Ziyuan dengan satu tendangan. Cui Ziyuan ingin bergegas, tetapi diseret oleh penjaga keamanan. Kenapa? Kenapa? Aku tidak yakin. Cui Ziyuan meraung, tetapi tidak ada yang mengasihani dia. Baik Cui Ziyuan dan Wang Lanlan diseret, mereka semua dipecat, dan semua orang di departemen penjualan dalam bahaya. Bagaimanapun, mereka semua mengejek Chen Ping untuk menjilat Cui Ziyuan. Chen Ping melirik kerumunan, dan kemudian berkata, perusahaan masih kekurangan manajer umum, jadi posisi ini akan diserahkan kepada Sun Xiaomeng. Adapun posisi manajer penjualan, biarkan Han Han mengambil posisi. Saya harap kalian berdua bisa bekerja keras, kembalikan ke perusahaan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, semua orang di departemen penjualan bertepuk tangan. Sun Xiaomeng langsung tercengang. Dia berpikir bahwa bahkan jika Chen Ping tidak menyalahkannya atau memecatnya, dia tidak akan dapat menggunakannya kembali. Bagaimanapun, sikapnya terhadap Chen Ping pada awalnya tidak baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping akan memberikan dirinya posisi sebagai manajer umum, yang membuat Sun Xiaomeng tidak dapat dipercaya. Xiaomeng, terima kasih Chen Dong cepat. Seseorang mengingatkan Sun Xiaomeng, baru kemudian Sun Xiaomeng bereaksi, dan buru-buru berkata kepada Chen Ping. Tidak, Chen Dong, terima kasih, saya pasti akan bekerja keras. Setelah Sun Xiaomeng selesai berbicara, dia menarik Wang Han Han di sebelahnya. Han Han, terima kasih Chen Dong. Wang Han Han menatap Chen Ping dengan tatapan kosong, dan berkata, terima kasih, Direktur Chen. Chen Ping melihat ekspresi Wang Han Han, dan sebenarnya merasa sedikit tertekan, tetapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Posisi orang lain tetap sama, mari kita semua kembali bekerja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, semua orang menghela nafas lega. Chen Ping tidak menyalahkan mereka, yang membuat orang-orang di departemen penjualan ini merasa berterima kasih kepada Chen Ping. Semua orang pergi, melihat ke belakang Wang Han Han. Chen Ping ingin mengejar dan menjelaskan, tetapi Su Yuqi ada di samping, dan Chen Ping tidak bergerak. Pergi, lebih baik mengatakan sesuatu dengan jelas. Aku pergi juga. Setelah Su Yuqi selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Chen Ping menyusul Wang Han Han dan memanggilnya ke samping. Han Han, aku sebenarnya memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku sejak awal, dan aku tidak bermaksud menipumu. Hanya saja orang tuaku salah paham dengan Yuqi, jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Chen Ping tidak bermaksud menyembunyikannya. Kakak Chen Ping, kamu tidak perlu menjelaskan, itu semua angan-anganku sendiri. Kamu baik-baik saja sekarang, dan aku masih muda, jadi aku pasti bisa menemukan pacar yang cocok. Wang Han Han mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Ya, aku yakin kamu bisa menemukannya. Chen Ping mengangguk. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Tidak masuk akal jika Chen Ping menjadi ketua. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan urusan Su Yuqi dengan orang tuanya. Jika Anda dapat membuat orang tua Anda setuju untuk pindah ke Teluk Panlong, itu akan lebih baik. Chen Ping dapat mempercepat kultivasinya. Tidak ada energi spiritual di sini, dan tidak ada cara untuk berkultivasi. Tetapi melihat orang tuanya dan ibu Wang Han Han, Wang Changfeng dengan senang hati mendiskusikan masalah antara dia dan Wang Han Han. Chen Ping tidak tahu bagaimana berbicara. Tetapi pada hari ini Chen Ping pulang kerja pada siang hari. Tetapi Chen Baoguo memanggil Chen Ping, dikatakan bahwa keluarga Wang Han Han telah pindah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terkejut, dan buru-buru pulang dan melihat bahwa pintu rumah Wang Han Han terkunci, dan di tangan Chen Baoguo masih memegang surat. Chen Ping, ini surat Han Han untukmu. Chen Baoguo memberikan surat itu kepada Chen Ping. Chen Ping membuka surat itu dan membacanya. Ternyata Wang Han Han tidak ingin tinggal di kota ini lagi, jadi dia membawa ibunya ke kota lain untuk bergabung dengan kerabatnya, karena dia tidak bisa menghadapi Chen Ping setiap hari. Selain itu, Wang Han Han juga menjelaskan kepada orang tua Chen Ping dalam surat itu, dan menjelaskan tentang Chen Ping yang mengikuti Su Yuqi. Setelah membaca surat itu, Chen Ping mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tidak ingin menyakiti Wang Han Han. Mungkin ini adalah hasil terbaik. Jika dia menghadapinya setiap hari, Wang Han Han akan lebih menderita. Hei, Han Han adalah anak yang pekerja keras, hanya saja kalian berdua tidak memiliki nasib. Tang Honying menghela nafas, jelas dia tahu isi surat itu. Chen Ping, bocah jangan beritahu kami, jika Anda dan Yuqi benar-benar berbicara tentang teman. Ibu saya dan saya tidak keberatan, tidak peduli apa identitas mereka, selama mereka serius, kami takut Anda akan melakukannya. Tertipu, di malam hari, ketika Anda memanggil Yuqi pulang untuk makan malam, ibumu dan saya meminta maaf kepada mereka, mereka meminjamkan kami sebuah rumah, dan kami salah paham tentang mereka. Chen Baoguo berkata kepada Chen Ping, ya, itu semua salahku bahwa ayahmu dan aku percaya apa yang dikatakan orang lain. Mereka semua meminjamkan kami rumah yang begitu bagus. Bisakah itu bohong bagimu? Sekarang aku telah salah paham dengan orang lain. Itu tidak baik. Kamu harus ambil Yuqi, panggil keluarga, saya akan mengikuti Yuqi dan meminta maaf. Seorang gadis yang sangat kaya tidak menyukai keluarga kami. Kami bahkan salah paham motif mereka. Tang Honying juga mengikuti Chen Ping dengan wajah penuh rasa malu. Ya, aku akan meneleponnya ke rumah di malam hari. Chen Ping mengangguk.
Di malam hari, Su Yuki dengan senang hati pergi ke rumah Chen Ping dan membawa banyak hadiah. Chen Baoguo dan Tang Honying menyiapkan makan malam yang mewah. Paman, Bibi, kamu semakin tua. Saya pikir Anda harus pindah ke Teluk Panlong. Lagi pula, udara di sana bagus dan lingkungannya bagus, Su Yuki berkata kepada Chen Baoguo dan Tang Honying di meja makan. Chen Baoguo tidak mengatakan apa-apa, dan Tang Honying berkata, Yuki, kami akan mendengarkan apapun yang kamu katakan. Di masa depan, pamanmu dan aku hanya akan mendengarkanmu, dan tidak ada yang akan mendengarkan. Tang Honying masih merasa bersalah karena mendengarkan orang asing dan salah paham dengan Su Yuki. Oke, kalau begitu pindah besok, kata Su Yuki dengan gembira. Melihat orang tuanya setuju untuk pindah ke Teluk Panlong, Chen Ping merasa lega. Akhirnya dia bisa berkultivasi dengan baik, dia sudah lama tertunda. Pagi-pagi keesokan harinya, Chen Ping membawa orang tuanya dan pindah kembali ke Teluk Panlong. Merasakan aura di atas Teluk Panlong, Chen Ping tidak sabar untuk segera duduk dan berlatih. Pada siang hari, Su Yuki menelepon Chen Ping, mengatakan bahwa Gu Wentian ada hubungannya dengan Chen Ping, yang tampaknya merupakan masalah Lingbi. Setelah Chen Ping menerima telepon, dia sangat bersemangat. Selama dia menemukan pena roh, mata ibunya bisa disembuhkan. Chen Ping bergegas ke rumah Su tanpa henti. Tepat saat Lin Tianhu mencarinya, keduanya pergi ke rumah Su bersama. Sesampainya di rumah Su, Chen Ping buru-buru bertanya setelah melihat Gu Wentian, "Kuno, benarkah pendeta Tao sudah kembali?" Gu Wentian mengangguk, "Ya, Tuan sejati telah kembali. Kalau begitu repotkan Gu, cepat bawa aku ke sana." Chen Ping sedikit tidak sabar, "Tuan Chen, memang benar pendeta Tao sudah kembali, tapi..." Wajah Gu Wentian malu. "Kuno, katakan saja lurus, jika kamu ingin uang, aku bisa mendapatkannya bersama," kata Chen Ping. "Kuno, berapa harganya? Kamu bisa mengatakannya saja." "Pena roh dan cinnabar itu untuk mata bibi. Kamu harus menggunakan pena roh dan cinnabar," Su Yuki berkata saat ini, dia tahu apa yang dilakukan Chen Ping dengan dua hal ini. Ketika Chen Ping memberinya daftar obat, itu juga ada di sana, dan Su Yuki benar-benar mencarinya dengan cermat, dan bahkan menawarkan hadiah. Tetapi hal semacam ini jarang dan sulit dilakukan. Datang, Gu Wentian menggelengkan kepalanya, "Tuan Chen, Nona Su, Guru Tao tidak meminta uang. Bagi mereka yang telah memasuki Dao, uang adalah sesuatu di luar tubuh. Tetapi Guru Tao memiliki seorang putri, dan sekarang dia sakit parah. Dan mencari uang, semua dokter terkenal tidak memiliki obat, jadi dia berharap menggunakan pena roh dan cinnabar untuk meminta Tuan Chen membantu putrinya menyembuhkan." Ketika Chen Ping mendengarnya, dia segera mengerti bahwa seharusnya Gu Wentian dan Master Taoist Buksu yang mengatakan bahwa dia ahli dalam pengobatan. Jadi Taoist Buksu mengusulkan kondisi ini. Tetapi selama itu bukan kegagalan organ, Chen Ping punya cara untuk menyembuhkan orang tua yang sekarat. "Kuno, ada apa dengan putri orang bijak?" Chen Ping bertanya. "Saya tidak begitu tahu, tetapi benar bahwa Taoist mengatakan bahwa putrinya telah kedinginan dan sakit sejak dia masih kecil, dan tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es. Dia tidur dengan banyak tempat tidur setiap hari, tetapi tidak membantu selama bertahun-tahun, tidak ada gunanya. Kali ini saya pergi jauh untuk mencari perawatan medis, tetapi saya kembali tanpa hasil." Memang benar bahwa pendeta Tao itu juga untuk putrinya. Dia pernah mencari dokter di kuil Tao, dan dia bersedia memberi sedekah. Dia ingin mengumpulkan pahala untuk dirinya sendiri dan membuat putrinya lebih baik, tetapi setelah sekian lama tahun, tampaknya tidak berpengaruh. Gu Wentian menjelaskan. Tubuhnya seperti jatuh ke gua es, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat. Dia mengerti sesuatu, dan berkata kepada Gu Wentian, "Kuno, tolong bawa kami ke sana, saya bisa melihat penyakit putri Taoist Tao." Chen Ping tidak mau menunggu. Dia harus mendapatkan pena roh dan cinnabar sesegera mungkin agar mata ibunya bisa disembuhkan. "Oke, ayo pergi sekarang." Gu Wentian mengangguk. Kedua mobil berangkat dari Hotel Regal dan langsung menuju Leimingguan. Kuil Leiming terletak di Gunung Leiming. Gunung Leiming adalah gunung terbesar di seluruh Jiangbei, dan gunung itu tinggi dan lebat dengan hutan lebat. Gunung itu membangun pemandangan yang menggelegar. Hanya ada jalan pegunungan yang berkelok-kelok di kuil Leiming, dan tidak mudah untuk berjalan. Tetapi karena kuil guntur terkenal, banyak turis datang untuk berdoa memohon berkah setiap hari. "Tuan Chen, kita hanya bisa naik di kaki Gunung Leiming," kata Gu Wentian. "Pergi." Chen Ping mengangguk. Sebenarnya, Chen Ping tahu tentang pemandangan guntur ini, tetapi dia tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Tang Long memperhatikan mobil dari bawah. Chen Ping, Gu Wentian, Lin Tianhu, dan ayah serta anak perempuan Su Wenzong memanjat Gunung Leiming. Dengan Chen Ping di sekitar, keselamatan Gu Wentian secara alami tidak menjadi masalah, jadi Tang Long tidak perlu melindungi dirinya sendiri. Su Yuki memandangi pepohonan hijau dan jalan gunung. Dia sangat bersemangat sehingga dia terus berlari dan berhenti, terkadang berteriak beberapa kali. "Yuki, jika kamu terus seperti ini, jika kamu tidak dapat mencapai puncak gunung, kamu mungkin akan lelah dan berbaring." Su Wenzong memperingatkan Su Yuki. "Di awal mendaki gunung, Anda bersemangat dan tidak lelah, tetapi Anda tidak akan bisa mendaki nanti, jadi Anda perlu menyimpan kekuatan fisik Anda dari awal."
Aku baik-baik saja, Su Yuki tidak mendengarkan sama sekali, dan Su Wenzong tidak ada hubungannya. Sekarang sudah sore, logikanya, ada lebih banyak turis yang turun gunung daripada yang naik gunung. Tetapi Chen Ping dan yang lainnya datang dan melihat banyak turis bergegas menuju gunung. Ayo cepat, hari ini saya mendengar bahwa Lei Mingguan telah mengundang saudara Tao yang layak, Wu Wei Taois. Itu adalah reinkarnasi dari yang abadi, keterampilannya sangat kuat. Kita harus bergegas dan membiarkan Taois Wu Wei menarik kita banyak. Saya mendengar bahwa Taois Wu Wei juga mengunjungi sekali tahun lalu, dan hanya 10 orang yang dipilih untuk menggambar undian untuk ramalan, dan itu sangat efektif. Ada pasangan yang telah menikah selama lebih dari 10 tahun dan tidak memiliki anak. Setelah menikah dilihat oleh Taois Wu Wei, mereka melahirkan seorang anak di tahun kedua. Bocah gemuk besar, apa ini? Saya mendengar bahwa ada seseorang yang telah lumpuh seumur hidup, dan telah disukai oleh Taois Wu Wei. Hari ini kami telah menyusul kami, tetapi kami harus pergi dengan cepat. Saya mendengar bahwa Tao Wu Wei datang kali ini untuk merawat putri pemimpin Tao, dan dia juga membawa harta karun. Turis di jalan gunung banyak berbicara, dan kecepatan mendaki gunung juga sedikit dipercepat. Chen Ping mendengarkan komentar para turis, dan dia mengerti mengapa orang-orang ini semua bergegas ke puncak gunung di sore hari. Tuan Chen, Taois Wu Wei ini adalah saudara senior dari Taois yang tidak palsu. Dia dulu adalah penjaga pemandangan guntur ini. Kemudian, setelah diteruskan ke Taois yang tidak palsu, Taois Wu Wei pergi untuk bepergian. Dia kembali sekali tahun lalu dan bergerak menjadi Taois yang tidak salah. Putri saya mengobati penyakitnya, tetapi tidak berhasil, dan kemudian dia pergi, dan kali ini dia kembali, seharusnya untuk putrinya yang tidak palsu. Gu Wentian mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu ayo cepat pergi, tapi kita tidak bisa membiarkan Taois Wu Wei menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Kalau begitu, kita tidak akan bisa mendapatkan pena roh dan Chin Nabar. Ketika Su Yuki mendengar ini, dia buru-buru mendesak. Ketika semua orang mendengarnya, mereka juga merasa bahwa ada beberapa kebenaran, jadi mereka mempercepat langkah mereka. Hanya Chen Ping yang masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata dengan sedikit senyum, "Jangan khawatir, Taois Wu Wei tidak dapat menyembuhkannya." "Bagaimana kamu tahu dia tidak akan sembuh?" Su Yuki memandang Chen Ping dengan aneh dan bertanya. "Aku bilang kalau dia tidak bisa disembuhkan, dia pasti akan sembuh, tunggu dan lihat saja." Chen Ping tersenyum dan tidak menjelaskan kepada Su Yuki. Setelah kelompok itu mencapai tengah gunung, kecepatan Su Yuki melambat secara signifikan, dan dia berkeringat dan terengah-engah. "Tidak mungkin, aku akan istirahat sebentar. Aku benar-benar tidak bisa berjalan." Su Yuki duduk di batu besar di sampingnya. "Apa yang saya katakan tentang Anda pada awalnya? Anda hanya tidak mendengarkan. Apakah Anda jujur sekarang?" Su Wenzong menegur Su Yuki, tapi tidak peduli apa yang dikatakan Su Wenzong, Su Yuki tidak bisa berjalan. "Gu, kalian semua pergi dulu. Aku akan menemani Yuki di belakang. Kita akan menyusul sebentar lagi." Chen Ping melihat bahwa Su Yuki benar-benar tidak bisa berjalan, tetapi dia tidak bisa tinggal dan menunggunya, jadi dia berkata kepada Gu Wentian, "Baiklah, saya akan naik dulu dan membuat pengaturan terlebih dahulu, dan memberitahu Taois yang jujur." Gu Wentian mengangguk. Su Wenzong melirik Su Yuki, tersenyum sedikit baru-baru ini, dan kemudian berkata kepada Chen Ping, "Tuan Chen, saya akan menyerahkan Yuki kepada Anda." Setelah berbicara, beberapa orang terus memanjat, sementara Chen Ping duduk di sebelah Su Yuki. "Aku tidak bisa berjalan lagi, kenapa kamu tidak menggendongku?" Su Yuki mengedipkan matanya dan tersenyum. "Aku tidak membawanya. Kamu masih memiliki kekuatan." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku benar-benar tidak punya kekuatan." Su Yuki bahkan mengikuti Chen Ping dengan cara centil. Chen Ping memandang Su Yuki seperti itu, dan jantungnya berdebar, dan saya harus mengatakan, Su Yuki benar-benar cantik. Meskipun temperamennya kadang-kadang agak meledak-ledak, dia masih sangat baik. Chen Ping meraih tangan Su Yuki. Su Yuki menyusut ketakutan. Tetapi Chen Ping memegangnya dengan erat. Su Yuki tidak punya cara untuk membebaskan diri. Wajah Su Yuki tiba-tiba memerah. Dia menggigit bibirnya dengan erat, tidak berani menatap Chen Ping. Chen Ping meraih tangan Su Yuki, dan gelombang kehangatan mengalir langsung ke tubuh Su Yuki di sepanjang tangan Chen Ping. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ada terlalu banyak orang di sini." Su Yuki menundukkan kepalanya, suaranya seperti nyamuk, dan Anda tidak dapat mendengarnya jika Anda tidak mendengarkan dengan seksama. "Apa yang kamu katakan?" Chen Ping bertanya. "Aku bilang jangan di sini. Ada terlalu banyak orang, ayo pergi ke hutan." Kepala Su Yuki diturunkan dan suaranya bahkan lebih rendah. "Apa yang akan kamu lakukan di hutan?" Chen Ping melepaskan Su Yuki. "Ayo cepat pergi. Kamu tidak akan bisa menyusul sebentar lagi." Su Yuki tercengang, menatap Chen Ping, dan mendapati bahwa Chen Ping sedang menatapnya dengan seringai. "Aku memukulmu sampai mati." Su Yuki melotot dan mengejar Chen Ping. Setelah berlari 2 langkah, Su Yuki tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tampaknya tidak terlalu lelah, dan kakinya tidak sakit lagi, seperti saat dia baru saja mendaki gunung. "Apa yang kamu lakukan?" Cepat Chen Ping melihat Su Yuki tertegun. Jadi dia berteriak, "Oh!" Su Yuki mengejar Chen Ping. Segera, mereka berdua menyusul Gu Wentian dan yang lainnya.
Melihat Chen Ping dan Su Yuki mengejar begitu cepat, mereka sedikit aneh. Yuki, apakah kamu tidak terlalu lelah untuk berjalan? Su Wenzong tidak terlihat lelah saat melihat keadaan Su Yuki. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Lagi pula, saya tidak lelah untuk sementara waktu. Saya merasa sangat santai. Su Yuki juga berkata dengan wajah bingung. Begitu Su Yuki selesai berbicara, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Chen Ping. Mereka bisa menebak bahwa itu pasti alasan Chen Ping. Ayo cepat pergi, sebentar lagi akan gelap. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya. Sekitar 1 jam kemudian, beberapa orang akhirnya mencapai puncak gunung. Pada saat ini, puncak gunung penuh dengan orang. Karena ada begitu banyak orang, kuil Tao ditutup, dan semua orang menunggu di luar Tao. Kuil, Chen Ping dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk sampai ke depan, dan 2 anak laki-laki Tao menjaga pintu kuil Tao dan mencegah orang masuk. Jangan berkerumun, kuil Tao hari ini tidak diizinkan masuk. Seorang anak Tao menghentikan Chen Ping dan mereka berkata, Tuan kecil ini, aku adalah teman sejatimu. Tolong laporkan bahwa Hong Cheng Gu Wentian ada di sini. Gu Wentian mengikuti Xiao Daotong dengan senyum di wajahnya. Tuan kami mengatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk. Paman kami sedang merawat adik perempuan kami, jadi tolong jangan ganggu saya. Xiao Daotong melambaikan tangannya dan terlihat sombong. Gu Wentian tampaknya juga tidak marah. Dia mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya dan diam-diam memasukkannya ke tangan Xiao Daotong. Tuan kecil, saya juga membawa seseorang untuk melihat adik perempuan Anda. Tuanmu tahu, Anda hanya perlu untuk melaporkan pesan. Hanya suaranya. Xiao Daotong melihat uang di tangannya, wajahnya langsung tersenyum. Dia memasukkan uang itu ke sakunya dan berkata, jadi itu teman tuannya, kalian tunggu di sini dulu, saya akan segera melaporkannya. Bocah Tao kecil berlari ke kuil Tao. Gu Wentian tersenyum tak berdaya. Ada pepatah bahwa Raja Neraka mudah diprovokasi, dan iblis kecil sulit dihadapi, dan sekarang seperti ini. Kuil Tao semacam ini, bahkan jika dipraktikkan selama 100 tahun, itu tidak akan dapat menumbuhkan manfaat untuk menyembuhkan putrinya. Chen Ping tersenyum dingin. Wajah beberapa orang tidak berdaya. Tidak mungkin, masyarakat saat ini seperti ini, telah menjadi sangat utilitarian. Apakah itu kuil Tao atau kuil yang bukan untuk menghasilkan uang? Itu tidak terlalu banyak kuil Tao, itu adalah objek wisata. Segera, Xiao Daotong berlari keluar dan dengan hormat berkata kepada Gu Wentian, Tuan kami mengizinkan Anda masuk. Gu Wentian mengangguk dan memimpin Chen Ping dan yang lainnya ke kuil Tao. Kuil Tao dipenuhi dengan asap, dan ada banyak dupa. Dupa ini dibeli oleh turis dan kemudian dinyalakan dan dipasang untuk berdoa untuk keberuntungan. Kuno, jika kamu tersesat, maafkan dosamu dan ampuni dosamu. Baru saja berjalan ke kuil Tao, seorang Tao tua yang mengenakan jubah Tao dan berjanggut menyambutnya. Orang ini adalah seorang Tao sejati. Benar, Taois itu sopan. Gu menangkupkan tangannya, dan kemudian menunjuk Chen Ping. Ini Tuan Chen, yang membutuhkan pena roh dan cinnabar. Saya membawanya ke sini khusus untuk pelayan untuk mengambilnya. Melihat master sejati Taois melirik Chen Ping, alisnya jelas sedikit berkerut. Tetapi dia dengan cepat menyebarkannya dan berkata dengan sedikit senyum, tidak terburu-buru, ayo pergi ke rumah untuk minum teh, kakak seniorku. Sedang mengawasi gadis kecil di dalam, guru Tao tidak salah dan mengundang Gu Wentian dan yang lainnya ke kuil Tao. Tetapi begitu dia berjalan ke pintu masuk aula utama, Chen Ping merasakan hawa dingin datang. Di cuaca yang panas ini, hawa dingin ini benar-benar membuat Chen Ping berperang dingin. Tuan Chen, ada apa? Gu Wentian melihat bahwa wajah Chen Ping sedikit salah, jadi dia bertanya dengan keras. Oh, tidak apa-apa. Chen Ping tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Guru sejati Taois memandang Chen Ping dan tersenyum menghina. Apakah Anda merasa bahwa Anda memasuki aula dan tiba-tiba menjadi lebih dingin? Ini karena ada sumur kuno di belakang kuil Tao kami, dan airnya menusuk sepanjang tahun. Dikelilingi oleh kuil Tao, seluruh kuil Tao menjadi sejuk dan menyenangkan. Chen Ping hanya tersenyum diam dan tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan mengikuti guru sejati Taois melalui aula, ke halaman kecil di belakang, dan setelah membuka salah satu kamar, Chen Ping tiba-tiba merasakan dinginnya, jauh lebih kuat daripada dinginnya barusan. Tetapi melihat Gu Wentian dan yang lainnya, mereka sepertinya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Pada saat ini, di dalam kamar, seorang gadis dengan fitur wajah halus sedang berbaring di tempat tidur, terbungkus cangkir tebal, wajahnya pucat, dan putihnya seperti cuaca dingin, dan ada lapisan es di tubuhnya. Wajah di depan tempat tidur gadis itu, seorang lelaki tua dengan yurui di tangannya akan menganggukkan yurui di dahi gadis itu dari waktu ke waktu, dan kemudian membacakan sesuatu. Ini adalah kakak laki-laki senior saya Wu Wei Tao. Dia berkata bahwa putri saya kedinginan, dan dia perlu menyingkirkan udara dingin. Saya mencobanya sekali tahun lalu, tetapi tidak berhasil. Tahun ini, kakak laki-laki saya menemukan sepasang wenyu. Rui giok hanya cukup untuk menyerap aura dingin putriku. Orang bijak itu menjelaskan dengan suara rendah. Yang disebut batu giok hangat adalah batu giok yang telah dibakar dalam panas yang ekstrim atau api dari jantung bumi. Jenis batu giok hangat ini tetap hangat sepanjang tahun, bahkan jika batu itu dimasukkan ke dalam lemari es, setelah diambil keluar,
Tidak butuh waktu setengah jam, luar biasa bisa mengembalikan suhu semula. Jenis batu ini sangat langka, dan dapat dibuat menjadi batu giok rui dengan batu giok hangat. Dapat dilihat bahwa batu ini tidak kecil, sangat langka. Mendengar apa yang dikatakan Taois, Gu Wentian dan yang lainnya memandang Taois Wu Wei dengan rasa ingin tahu, sementara Taois Wu Wei memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dengan jijik di matanya, dan mereka bahkan tidak melihat ke arah Gu Wentian dan yang lainnya. Di tangan Tao Wu Wei Yurui, setiap kali dia menepuk dahi gadis itu, dia bisa melihat jejak udara dingin diserap oleh Yurui. Setelah mengklik lebih dari selusin kali, Taois Wu Wei berhenti dan menyingkirkan Yurui. Kakak senior, apakah kamu hampir sembuh? Taois sejati bertanya pada Taois Wu Wei dengan antisipasi. Taois Wu Wei menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa begitu mudah? Tubuh Xiaoru sudah lama dingin, dan masih banyak, jadi pelan-pelan saja. Sekarang Yurui telah kehilangan suhu tubuhnya dan perlu istirahat untuk waktu yang lama. Sementara waktu orang benar itu mengangguk, lalu bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap sepenuhnya energi dingin dari tubuh Xiaoru? Taois Wu Wei sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit berpikir, setidaknya 3 hari, sebanyak setengah bulan. Setelah mendengarkan kebenaran, dia berhenti berbicara, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Belum lagi setengah bulan, hanya menyerap udara dingin dengan kecepatan ini, tidak mungkin untuk menyerapnya seumur hidup, dan wanita muda ini tidak bisa hidup paling lama 3 hari. Chen Ping berkata perlahan. Begitu kata-kata Chen Ping mendarat, Taois Wu Wei mengerutkan kening dan menatap Chen Ping dengan dingin. Saudara muda, di mana anak bodoh ini, berbicara omong kosong lagi. Kakak laki-laki, ini adalah undangan kuno untuk memperlakukan gadis kecil itu. Kamu juga tahu bahwa kuil Tao kita tidak mengambil uang dupa kuno. Taois yang jujur buru-buru menjelaskan, HMPH, Bau, apa kau menanyaiku? Biarkan mereka pergi dari sini. Taois Wu Wei sangat marah pada pertanyaan Chen Ping. Ini, Taois sejati tiba-tiba tampak malu. Bagaimanapun, Chen Ping ditemukan oleh Gu Wentian, dan dia dan Gu Wentian memiliki hubungan yang sangat dekat, tidak pantas untuk mengusirnya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa bocah tanpa rambut ini dapat menyembuhkan putrimu? Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi. Taois Wu Wei mengambil Yurui dan bersiap untuk pergi. Kakak senior, jangan marah. Master Taois Wu Wei menghentikan Taois Wu Wei, dan kemudian menatap Gu Wentian dengan ekspresi malu. Gu Wentian, lebih baik membawa orang-orangmu keluar untuk saat ini. Kakak senior tidak mau siapapun yang mengganggu Anda ketika Anda mengobati penyakit Anda. Gu Wentian juga memandang Chen Ping dengan sedikit malu. Dia mempercayai Chen Ping, tetapi melihatnya seperti ini, memang benar bahwa pendeta Tao tidak mempercayainya. Tuan Dao, putri Anda adalah tubuh kristal es. Sistem ini menyukai energi dingin dan dingin. Jika Anda menggunakannya, Anda pasti akan dapat memperkuat tubuh Anda dan bahkan awet muda selamanya. Hanya saja tidak ada yang mengajarinya seni pemurnian. Sedemikian rupa sehingga kuil Tao menjadi gila, aura suram dan dingin semakin menumpuk di tubuhnya, dan menjadi seperti sekarang ini. Meskipun giok rui itu adalah harta karun, ia dapat menyerap energi dingin. Tetapi dengan kekuatan ini, saya khawatir itu tidak dapat mengimbangi kecepatan gadis itu dalam menyerap energi dingin. Ditambah dengan sumur kuno di dalamnya, kuil Tao, energi dinginnya sangat tinggi. Ini berat, jadi putrimu tidak bisa bertahan 3 hari. Chen Ping mengikuti pendeta Tao yang jujur dan menjelaskan. Jika bukan karena pena roh dan cinnabar, Chen Ping tidak akan menjelaskan ini padanya. Memang benar bahwa pendeta Tao itu sedikit bodoh, meskipun dia tidak memahaminya. Mendengarkan kata-kata Chen Ping masuk akal. Omong kosong apa? Tubuh kristal es macam apa yang masih awet muda selamanya? Mengapa kamu tidak mengatakan keabadian? Itu hanya omong kosong. Saya telah berlatih Taoisme selama beberapa dekade, dan saya belum pernah mendengar tentang tubuh kristal es. Taois Wu Wei memandang Chen Ping dengan jijik dan berkata dengan dingin. Kamu tidak tahu, itu ketidaktahuanmu. Meskipun Rui Giokmu adalah harta karun, tetapi kamu berani menggunakannya, Rui Giok ini akan hancur. Chen Ping berkata tanpa ekspresi, meskipun giok Rui ini dibuat oleh Wen Yu, ia dapat menyerap energi dingin, tetapi energi dingin putri Dao Chang tidak biasa, dapat membuat Chen Ping merasakan energi dingin, dapat dilihat bahwa energi dari energi dingin ini bagus. Rui giok yang dibuat oleh giok hangat tidak dapat menahan udara dingin seperti itu sama sekali, jadi pasti akan pecah. Omong kosong, bahkan di tempat yang sangat dingin, Rui giok ini masih bisa sehangat dulu. Bagaimana mungkin bisa pecah? Berbicara omong kosong, keluar dari sini, kami tidak menyambutmu di Lei mingguan. Taois Wu Wei penuh amarah. Chen Ping berani mengatakan bahwa dia bodoh. Taois Wu Wei akan mati karena marah, mengetahui siapa yang melihatnya tidak sopan. HMPH, jika bukan karena pena roh dan cinnabar, bahkan jika aku bersujud dan memohon padaku, aku tidak perlu menembak. Chen Ping mendengus dingin. Anak sombong, cari pertarungan. Taois Wu Wei sangat marah, dan dengan jentikan debu di tangannya, embusan angin datang dan langsung menuju Chen Ping. Kakak senior, jangan. Tuan yang sebenarnya terkejut dan bergegas untuk menghentikannya. Adapun Gu Wentian dan yang lainnya, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Taois Wu Wei benar-benar mengatakan bahwa dia akan melakukannya, dan mereka tercengang ke samping.
Berani, Lin Tianhu, yang berada di sampingnya, bergegas keluar dengan langkah kuat, siap menyerang Wu Wei Tao. Chen Ping adalah penguasa istana Tianlong, dan Lin Tianhu adalah bawahannya. Bagaimana dia bisa melihat orang lain dengan santai menyerang Chen Ping? Chen Ping memegang Lin Tianhu. Kamu bukan lawannya, debu Wu Wei Tao. Angin bersiul dengan gelombang santai. Chen Ping tahu bahwa Lin Tianhu bukanlah lawan dari Tao tua ini. Kakak senior, jangan marah dulu. Ada banyak orang di luar menunggu untuk melihatmu. Jika kamu memukul seseorang dan menyebarkannya, bukankah reputasimu akan hancur total? Master sejati Taois meraih pengocok dan membujuk Taois Wu Wei. Mendengar apa yang dikatakan Taois Wu Wei mengambil kembali kocokan dan mendengus dingin. Cepat usir mereka, agar aku tidak diganggu. Guo, kalian harus keluar. Mengenai pena roh dan Qin Nabar, ketika putriku selesai sakit, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimnya. Taois sejati berkata kepada Gu Wentian dengan sedikit malu. Gu Wentian memandang Chen Ping dan bertanya, Tuan Chen, mengapa kita tidak pergi? Karena Guru Tao telah berjanji untuk memberikan Lingbi dan Qin Nabar. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Karena aku di sini, aku tidak bisa melihat kehidupan baru menghilang di depanku. Chen Ping bermaksud untuk menyelamatkan nyawa putri pendeta Tao. Ini dapat dianggap sebagai nasib baik pendeta Tao. Bagaimanapun, pendeta Tao dapat mengatakan bahwa dia memberikan pena roh dan Qin Nabar, yang membuktikan bahwa orang ini tidak buruk. Nak, apakah kamu sudah selesai? Taois Wu Wei mengerutkan kening dan menatap Chen Ping dengan kejam. Saat ini, guru Taois penuh dengan rasa malu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Jangan mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Kamu bisa tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Chen Ping tersenyum dingin. Bagaimana mencoba? Taois Wu Wei tercengang. Kamu hanya perlu menggunakan Yuruyimu untuk menyerap beberapa napas dingin. Jika rusak, itu akan membuktikan apa yang aku katakan. Jika tidak ada kerusakan, aku akan segera keluar dari sini. Chen Ping menunjuk kena Yurui dan berkata, Oke, aku pasti akan meyakinkanmu. Taois Wu Wei berkata, mengambil Yurui, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan dengan lembut menyentuh dahi Putri Dao Chang. Setiap kali Anda menyentuhnya, Anda dapat melihat udara dingin tersedot ke Yurui. Kilatan penghinaan dan penghinaan melintas di mata Taois Wu Wei, dan dia memandang Chen Ping dengan dingin. Wah, apakah sudah waktunya untuk keluar dari sini? Yuruiku bukan apa-apa. Taois Wu Wei sedang berbicara, dan ketika Yurui menyentuh dahi Taois Master Wu Wei lagi, suara renyah tiba-tiba keluar, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Kali ini, mata semua orang melebar dan mereka menahan napas. Tao Wu Wei gemetar, dan buru-buru mengambil Yurui dan memeriksanya dengan hati-hati. Benar saja, ada celah kecil di tubuh Yurui, yang membuat Tao Wu Wei merasa tidak enak. Yuruiku, Taois Wu Wei dengan lembut membelai Yurui seperti anak kecil. Tetapi tepat ketika dia menyentuhnya, Yurui hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Rusak, benar-benar rusak. Su Yuqi meraih lengan Chen Ping dengan penuh semangat dan melompat. Yurui hancur, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Chen Ping benar. Itu dianggap sebagai tamparan di wajah Taois Wu Wei. Taois Wu Wei memelototi Su Yuqi. Harta kesayangannya rusak, dan dia sedih dan sedih. Tetapi Su Yuqi bahkan berteriak gembira. Bagaimana mungkin Taois Wu Wei tidak marah? Melihat mata Taois Wu Wei, Su Yuqi menutup mulutnya. Tetapi dia masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Sekarang kamu harus percaya kan? Yurui, kamu tidak tahan dengan suasana suram ini. Jika bukan karena fakta bahwa Putri Dao Chang adalah tubuh kristal es, dia tidak akan bisa hidup dalam teror sama sekali. Chen Ping berkata dengan ringan. Taois Wu Wei sedikit tidak yakin. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya, jadi dia hanya bisa mendengus dingin. Ini ditebak oleh anakmu, tapi aku ingin melihat apa yang kamu gunakan untuk menyembuhkan kedinginan ini. Aku tidak butuh apa-apa, aku bisa menyedot udara dingin dari tubuh Putri Dao Chang, dan membiarkannya menggunakan udara dingin untuk keperluannya sendiri. Chen Ping berkata dengan tenang, Oke, sini, aku akan mengawasimu. Bagaimana kamu menyedot udara dingin? Taois Wu Wei minggir dan berkata dengan wajah penuh ketidakpuasan. Aku sedang mengobati penyakitnya, dan kamu tidak bisa melihatnya, karena aku akan membuka pakaiannya. Tidak nyaman bagimu untuk berada di sini. Begitu Chen Ping selesai berbicara, Taois Wu Wei melompat seperti tikus yang ekornya telah diinjak. Nah, Anda pencuri pemberani, ternyata Anda datang untuk mengambil keuntungan dari keponakan saya. Dari mana Anda datang untuk mengobati penyakit? Kamu tidak tahu bagaimana pria dan wanita memberi dan menerimanya. Tidakkah kamu mencium? Keponakanku baru berusia 18 tahun, dan kamu harus membuka pakaiannya. Taois Wu Wei meraung, dan Taois sejati mengerutkan kening. Putrinya sendiri belum menikah. Jika seorang pria melihat ini telanjang dan menyebarkannya, itu akan memiliki reputasi buruk. Tuan Su tidak yakin apa yang akan dilakukan Chen Ping. Gu Wentian dan Su Wenzong juga memandang Chen Ping dengan aneh. Su Yuqi melotot langsung ke Chen Ping dan berkata, Chen Ping, apakah menurutmu gadis kecil itu masih muda dan ingin mengambil keuntungan dari orang lain? Chen Ping memandang semua orang tanpa daya, dan menemukan bahwa semua orang menatapnya dengan mata aneh. Dia hanya bisa menjelaskan, saya tidak mengatakan untuk melepas, tetapi mantel harus dilepas. Bahkan jika mantel dilepas, ini laki-laki ada di rumah. Ini tidak cocok di sini.
Tetapi jika kamu takut aku main-main, kamu bisa tinggal dan mengawasiku. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Guru Tao sangat lega, pakaiannya tidak sepenuhnya dilucuti, dan dia ditemani oleh seseorang, sehingga Chen Ping tidak akan bisa dipusingkan. Kakak senior, mari kita keluar dan menunggu sebentar, dan kita akan melihat situasinya nanti, Taois yang berbudi luhur berkata kepada Taois Wu Wei. HMPH, jika dia tidak bisa disembuhkan, aku tidak bisa menyelamatkannya hari ini. Taois Wu Wei mendengus dingin, menjentikkan debu, dan siap untuk keluar. Tetapi pada saat ini, seorang anak Tao bergegas masuk Tuan. Itu tidak baik, seseorang bersikeras menerobos, kita tidak bisa menghentikannya. Dao Tong berkeringat dingin, dan ada bekas tamparan yang jelas di wajahnya, yang seharusnya baru saja dipukuli. Siapa yang begitu berani? Ketika pendeta Tao mendengarnya, dia langsung marah dan bergegas keluar, tapi begitu dia berlari keluar, dia disambut oleh seorang pria muda. Pria muda itu mengenakan gaun panjang dengan pola gosip di dadanya. Rambutnya yang panjang digulung, persis seperti gaun Tao. Di belakang pemuda itu, ada dua anak laki-laki Tao. Kedua anak laki-laki Tao ini jauh lebih menyedihkan daripada anak laki-laki Tao yang melaporkan berita itu. Hidung mereka biru dan wajah mereka bengkak, dan mata mereka tidak bisa dibuka. Lihat paman tidak salah, saya masuk lei mingguan, adik-adik junior ini benar-benar menghentikan saya. Apa artinya ini? Pria muda itu melihat kebenaran dan bertanya dengan tatapan main-main. Liao Fei, aku bukan pamanmu. Tuanmu mengkhianati tuannya. Dia bukan lagi kakak laki-lakiku, dan aku bukan pamanmu. Jangan dekat-dekat denganku. Kamu datang ke kuil Tao saya dan pukuli Tao saya. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Master Taois bertanya dengan marah. Paman tidak salah. Saya di sini untuk merawat adik perempuannya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu kepada saya? Saya mendengar bahwa adik perempuan itu menderita flu yang luar biasa, dan saya tidak tahan. Jadi saya datang ke sini dengan sengaja. Liao Fei tidak marah, tapi tersenyum main-main. Xiaoru tidak harus dirawat olehmu. Segera pergi dari sini. Kembali dan beritahu tuanmu, aku akan membersihkan pintu cepat atau lambat pada saat ini. Tao Wu Wei melangkah maju dan berteriak keras pada Liao Fei. Ternyata Paman Wu Wei juga ada di sana. Biarkan aku menebak apa Paman ada di sini. Liao Fei tidak marah. Tetapi dengan seringai di wajahnya, kurasa kamu pasti datang untuk merawat adik perempuan itu. Saya mendengar bahwa Anda mendapat sepotong yurui yang disebabkan oleh Wen Yu, dan Anda pasti telah menggunakan benda itu untuk merawat adik perempuan itu. Tetapi saya katakan, adik perempuan itu adalah tubuh kristal es. Barang-barang Anda yang rusak tidak berguna sama sekali, mungkin itu akan hancur. Begitu kata-kata Liao Fei mendarat, Master Taois Wu Wei dan Taois Wu Wei semua tercengang. Mata mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat memikirkan bagaimana Liao Fei mengetahui hal ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tubuh kristal es apa? Itu hanya omong kosong. Sekarang kamu berikan padaku dan keluar. Kocokan di tangan Taois Wu Wei langsung melambai ke arah Liao Fei. Baru saja Chen Ping mengatakan tentang tubuh kristal es, dan sekarang Liao Fei juga mengatakan tentang tubuh kristal es. Jika ini benar, di mana wajah lama Taois Wu Wei? Jadi dia ingin mengusir Liao Fei ini. Liao Fei mencibir dan meraih kocokan Taois Wu Wei. Senior Wu Wei, kamu sudah tua, jangan berkelahi dan membunuh. Hati-hati menghindar ke pinggang. Kalau begitu, bukankah adik perempuanku yang tampan akan menderita? Binatang, aku membunuhmu. Taois Wu Wei sangat marah, dan setelah membuang kocokannya, dia menendang Liao Fei. Taois Wu Wei memang menikahi seorang istri yang jauh lebih muda darinya, dan dia juga sangat cantik. Sekarang Liao Fei, sebagai seorang junior, benar-benar membuat pernyataan kasar. Bagaimana bisa Taois Wu Wei menanggungnya menghadapi serangan Taois Wu Wei? Liao Fei mencibir dan menendang keluar dengan cara yang sama. Bang! Taois Wu Wei ditendang keluar dan dihancurkan ke tanah. Kakak senior, Master Taois Wu Wei panik, dan buru-buru berlari untuk membantu Taois Wu Wei berdiri. Mata Taois Wu Wei penuh dengan kengerian. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Liao Fei telah menjadi begitu kuat setelah hanya 2 tahun absen. Chen Ping memandang Liao Fei. Matanya sedikit menyipit. Saat dia baru saja bergerak, dia merasakan fluktuasi energi spiritual. Mungkinkah orang ini juga seorang kultivator? Hati Chen Ping penuh dengan keraguan. Karena dalam kognisinya, selain kepala naga tua, tidak ada yang bisa mengendalikan energi spiritual. Mereka yang bisa mengendalikan energi spiritual semuanya adalah pembudidaya abadi. Senior Wu Wei, kamu sudah tua. Seperti kata pepatah, gelombang belakang sungai Yangtze mendorong gelombang depan. Kamu harus menerima nasibmu. Aku di sini hanya untuk membantu adik perempuan itu sembuh. Mengapa kamu memaksaku? Liao Fei berkata dengan ringan. Liao Fei, kamu, bagaimana kamu tiba-tiba meningkatkan kekuatanmu begitu banyak? Taois Wu Wei sangat aneh. Kesempatan apa yang dimiliki Liao Fei untuk meningkatkan kekuatannya begitu cepat? Hahaha, ini rahasiaku. Aku tidak bisa memberitahumu, tapi tuanku sekarang memuja kuil dunia bawah yang sengit, dan aku akan menjadi penguasa kuil dunia bawah yang sengit berikutnya. Liao Fei tertawa. Wajahnya penuh kebanggaan. Binatang buas. Wajah Taois Wu Wei penuh amarah. Kamu mengkhianati sekte tuan, bahkan jika kamu masih menyembah di bawah sekte iblis. Sayang sekali, aku harus membersihkan pintu hari ini.
Taois Wu Wei berkata bahwa dia akan menyerang Liao Fei lagi. Kakak Master Taois tidak salah dan menghentikannya. Jelas, mereka bukan lawan Liao Fei. Lakukan, kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Mengapa kamu ingin menggertak dirimu sendiri? Saya mengatakan bahwa saya akan memperlakukan adik perempuan saya. Mengapa kamu tidak percaya? Wajah Liao Fei sedikit tidak sabar. Liao Fei, saya tidak percaya bahwa Anda hanya mengobati penyakit Xiaoru. Dapatkah Anda memberitahu saya kondisi Anda? Tanya Taois yang jujur. Paman tidak salah. Saya mengikuti kekasih masa kecil Xiaoru. Saya hanya ingin menyembuhkan Xiaoru, dan kemudian membiarkannya menikah dengan saya. Apakah ini tidak terlalu banyak? Liao Fei tersenyum sedikit, dan melirik Xiaoru di tempat tidur dengan mata berapi-api, bermimpi. Bahkan jika putriku tidak akan pernah menikah, dia tidak akan pernah menikahimu. Jadi berhentilah bermimpi. Yang benar adalah, kata Tao dengan gigi terkatup, Paman tidak salah. Jika aku tidak menyelamatkan Xiaoru, Xiaoru tidak akan bertahan selama 3 hari. Apakah kamu ingin melihat putrimu mati? Liao Fei juga tidak marah. Wajahnya penuh dengan dirinya sendiri. Tuan Chen ini juga melihat bahwa Xiaoru adalah tubuh kristal es. Apakah Anda pikir hanya Anda yang tahu? Seperti kata pepatah, ada orang di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Jangan terlalu banyak berpikir, dari dirimu sendiri. Setelah selesai berbicara, pendeta Tao memandang Chen Ping dan berkata dengan hormat, Tuan Chen, jika Anda mengatakan Anda dapat merawat gadis kecil itu, maka Anda akan bermasalah. Kita akan keluar sekarang. Memang benar bahwa pendeta Tao memiliki beberapa keraguan tentang Chen Ping barusan, tetapi setelah Liao Fei datang, dia mengatakan hal yang sama dengan Chen Ping, jadi dia lebih mempercayai Chen Ping. Dia lebih suka mempercayai Chen Ping daripada Liao Fei. Seorang pengkhianat tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Liao Fei memandang Chen Ping dan mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masih ada orang di dunia ini yang mengetahui tubuh kristal es. Untuk mengetahui apa yang dia katakan, dia sendiri tidak mengetahuinya. Tetapi kakeknya, mantan guru Xie Mingguan, Taois Zihui mengatakan kepadanya bahwa guru Liao Fei meninggalkan Lei Mingguan dan menyembah Taois Xie lagi. Kepunahan Taois ini sangat kuat dan memegang pedang berkabung bintang 7. Tidak ada yang berani memprovokasinya. Jika tidak, Liao Fei ini akan dengan paksa membobol pandangan guntur. Dan memang benar bahwa Taois hanya bisa menyelamatkannya. Aku tidak hanya bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi aku juga bisa memberi putrimu kesempatan besar. Jadi ayo pergi sekarang. Chen Ping mengangguk sedikit. Liao Fei, lihat tidak ada. Tuan Chen juga bisa mengobati Xiaoru. Kamu harus menyerah dan pergi dengan cepat, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Taois sejati berkata kepada Liao Fei. Omong kosong, wajah Liao Fei berubah. Tubuh kristal es ini menyerap banyak energi dingin, dan bahkan Wu Wei Lao Dao Yu Rui tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan anak ini? Liao Fei sedang terburu-buru, dan dia berhenti berpura-pura menyebut Taois Wu Wei sebagai Taois tua. Jika aku tidak bisa melakukan apa-apa, apa yang bisa kamu lakukan? Chen Ping bertanya pada Liao Fei. Tentu saja bisa. Aku punya piring bintang 7 yang diberikan tuanku. Belum lagi sedikit udara dingin, bahkan kecemerlangan matahari dan bulan masih bisa dihirup. Liao Fei berkata, dan mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan kompas, tetapi hanya seukuran telapak tangan, dengan bentuk bintang 7 di atasnya, dan tidak ada yang istimewa di tempat lain. Namun, ketika Liao Fei mengeluarkan piring bintang 7, mata Chen Ping tiba-tiba menyala dengan panas terik, seperti orang tua cabul melihat seorang gadis besar yang cantik. Pada saat ini, di piringan bintang 7, sejumlah besar energi spiritual muncul samar-samar, dan fluktuasi energi spiritual yang baru saja dirasakan Chen Ping bukan di tubuh Liao Fei, tetapi di piringan bintang 7. Ini adalah harta karun, harta yang harus kamu dapatkan. Chen Ping diam-diam telah memutuskan bahwa dia harus mendapatkan piring bintang 7, dan yang terpenting adalah membunuh Liao Fei ini. HMPH, itu hanya kompas yang rusak, dan Yuruyiku tidak akan berfungsi. Dengan apa yang ada di tanganmu, bagaimana kamu bisa menyerap aura dingin dari tubuh Xiaoru? Taois Wu Wei mendengus dingin. Menurutnya, ini hanya kompas biasa, hanya sedikit lebih kecil. Ketidaktahuan, berkat usiamu, jika kamu tidak bisa melihatnya, kamu tidak tahu kekuatan Seven Star Pan. Liao Fei berkata, dan tiba-tiba menyorotkan piringan bintang 7 ke arah Xiaoru. Piring bintang 7 langsung memancarkan cahaya kuat yang menyilaukan, dan kemudian energi dingin di tubuh Xiaoru dengan cepat terkuras dari tubuh Xiaoru, dan semuanya tersedot ke piring bintang 7. Xiaoru, yang awalnya pucat dan memiliki rambut buram, berubah menjadi kemerahan sekarang, dan perlahan membuka matanya. Ru kecil, melihat putrinya bangun, dia segera bergegas dengan penuh semangat. Ayah, Xiaoru melirik ruangan dengan mata bingung, melihat banyak orang di sekitarnya. Dia tampak sedikit pemalu. Xiaoru, kamu benar-benar ingin menakut-nakuti ayah sampai mati. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah koma selama beberapa hari? Memang benar bahwa para tetua menangis. Dikatakan bahwa mengolah makhluk abadi memasuki Dao dan memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Tetapi berapa banyak orang yang dapat melakukannya? Paman benar. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Liao Fei mencibir. Tapi biarkan aku memberitahumu, aku baru saja membangunkan Xiaoru untuk sementara.
Jika aku tidak berobat, Xiaoru akan tetap sama seperti sebelumnya. Biarkan saya memberitahu Anda, saya satu-satunya di dunia ini yang dapat menyembuhkan tubuh kristal es Xiaoru. Semua orang adalah pembohong. Jika Paman Su ingin mengerti, usir pembohong ini. Kamu pikir siapa pembohong? Saya pikir kamu seperti pembohong, memegang cermin perunggu yang pecah. Banteng apa? Jika kamu memiliki kemampuan untuk melempar benda itu, mari kita uji. Su Yuqi tidak bisa terbiasa dengan Liao Fei untuk waktu yang lama. Dia berdiri dan berkata dengan keras. Liao Fei memandang Su Yuqi yang berdiri. Matanya berkilat, dan dia tidak marah, tetapi memandang Su Yuqi dengan menyipit. Orang lain bisa keluar, tetapi wanita muda ini bisa bertahan. Temperamen yang kuat, itu benar-benar membuatku orang-orang menyukainya. Bah, sampah. Su Yuqi cemberut dengan ganas. Liao Fei terkejut, menyeka ludah di wajahnya, dan segera menjadi marah. Gadis kecil, percaya atau tidak, aku akan menerimamu sekarang. Melihat kekejaman Liao Fei, Su Yuqi tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, sementara Chen Ping berdiri di depan Su Yuqi dengan langkah yang kuat. Bukankah kamu hanya mengandalkan piring bintang 7? Jika tidak ada piring bintang 7, apa perbedaan antara kamu dan sampah? Chen Ping memandang Liao Fei dengan jijik, dan mencibir. Piring bintang 7 ini adalah harta karun, tetapi disia-siakan untuk orang sepertimu. Jika kamu menggunakan piring bintang 7 untuk berlatih, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tapi sayangnya kamu tidak bisa menggunakannya. Liao Fei tertegun sejenak, dan seluruh orang langsung marah, karena Chen Ping benar, ia mampu mengalahkan Taois Wu Wei, dan ia dapat menyembuhkan Xiaoru, semua karena cakram bintang 7, jika ada. Tidak ada dis bintang 7, dia bukan apa-apa. Nak, kamu cemburu pada harta seperti piring bintang 7-ku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga dapat mengambil harta itu. Jika kamu tidak memiliki harta, bagaimana kamu menyerap aura dingin dari Xiaoru? Liao Fei berkata dengan provokatif. Saya sendiri adalah harta terbesar. Mengapa saya perlu menggunakan hal-hal lain? Apa yang disebut harta hanya dapat digunakan oleh limbah. Chen Ping tersenyum dingin. Wajah Liao Fei menjadi semakin suram, dan wajah Taois Wu Wei saat ini tidak tampan. Kata-kata Chen Ping barusan seperti memarahinya. Lagi pula, dia hanya menggunakan Yu Rui untuk mengobati Xiaoru. Maksudmu menghirup udara dingin dari tubuh Xiaoru langsung ke tubuhmu sendiri? Liao Fei bertanya. Tidak buruk, Chen Ping mengangguk ringan. Hahaha, itu hanya lelucon. Xiaoru adalah tubuh kristal es, jadi dia bisa menahan udara dingin ini selama bertahun-tahun. Jika Anda adalah orang biasa, Anda tidak dapat bertahan hidup sehari pun. Anda berani mengatakan bahwa Anda menggunakan tubuh untuk menyerap udara dingin. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan itu, saya akan membiarkan Anda menanganinya, tapi jika kamu tidak bisa menyerap udara dingin dengan tubuhmu, maka jangan keberatan aku bersikap kasar, berlutut dan minta maaf padaku, dan gadis kecil di belakangmu akan bersenang-senang denganku. Mata Liao Fei penuh dengan mata jahat, dan Su Yuqi merinding. Apakah kamu mencari kematian? Mata Chen Ping menyipit, dan niat membunuh langsung keluar dari tubuhnya. Meskipun dia dan Su Yuqi tidak memiliki hubungan yang mapan, mereka semua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Chen Ping sudah menganggap Su Yuqi sebagai pacarnya, bagaimana dia bisa melihat pacarnya diganggu oleh orang lain? Apa kamu tidak berani? Liao Fei memandang Chen Ping dengan jijik dan tersenyum dingin. Apa yang saya tidak berani? Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut seni abadi. Chen Ping berkata, sebuah tangan tiba-tiba menepuk dahi Xiaoru di tempat tidur. Xiaoru terkejut, dan buru-buru mundur, bersembunyi di balik Tao yang jujur dengan ngeri. Tuan Chen, begitu banyak orang di sini, Anda harus menanggalkan pakaian putri saya di depan umum. Ini, memang benar bahwa pendeta Tao sedikit enggan. Jika Anda menanggalkan pakaian Anda, kepolosan putri Anda akan hilang. Memang benar Taois salah paham, aku hanya menyerap udara dingin di tubuh Ling, jadi aku tidak perlu melepas pakaianku. Baru saja, Chen Ping perlu menanggalkan pakaian untuk perawatan medis, untuk mengubah kualitas kristal es Xiaoru, sehingga dia tidak akan menderita flu. Jika Anda hanya perlu menyerap udara dingin, Anda tidak perlu menanggalkan pakaian. Setelah mendengar kebenaran, Guru Tao tiba-tiba merasa lega, dia mendukung putrinya dan berkata, Xiaoru, Tuan Chen ini memperlakukanmu, jangan takut. Di bawah bujukan pendeta Tao, Xiaoru menjadi tenang dan duduk di tempat tidur dengan tenang. Chen Ping meletakkan telapak tangannya dengan ringan di dahi Xiaoru, dan dalam sekejap, hawa dingin tersedot langsung ke tubuh Chen Ping. Meskipun Liao Fei hanya menggunakan cakram bintang 7 untuk menyerap sebagian besar udara dingin dari tubuh Xiaoru, tetapi tidak semuanya diserap, dan beberapa tetap di tubuh Xiaoru, dan dalam pemandangan guntur ini, yin ada di mana-mana. Tubuh Xiaoru akan menyerap ki dingin di sekitarnya dengan sendirinya. Saya melihat telapak tangan Chen Ping perlahan memutih, diikuti oleh seluruh lengan, seperti lapisan es yang tebal. Mata Chen Ping sedikit tertutup, dan seni kondensasi beroperasi secara maksimal, terus-menerus menyaring udara dingin, tetapi karena udara dingin terlalu berat, Chen Ping hanya mampu melatih kekuatan lapisan kelima Qi, jadi bahkan jika itu untuk memadatkan udara dingin.
Gerakan jantung adalah yang terbesar, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya menyaring udara dingin ini. Segera, lengan Chen Pingping ditutupi dengan lapisan es yang tebal, dan terus menyebar ke bagian lain dari tubuh. Melihat adegan ini, Liao Fei tidak bisa menahan cibiran. Tuan Chen, melihat penampilan Chen Ping, pendeta Tao itu tidak tahan untuk berteriak. Chen Ping sepertinya belum mendengarnya, masih menyerap aura dingin dari tubuh Xiaoru. Segera setelah itu, rambut Chen Ping memutih dan wajahnya tertutup es. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya hampir tertutup salju dan es, seperti manusia salju. Hahaha, aku sudah mengatakannya sebelumnya, rasa dingin ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa, dan itu berubah menjadi tumpukan bongkahan es. Melihat Chen Ping seperti itu, Liao Fei tertawa bangga. Tuan Chen, Chen Ping, Gu Wentian, yang lainnya, dan Su Yuqi semuanya berteriak kaget. Terutama Su Yuqi, yang langsung menerkam Chen Ping. Dia ingin menggunakan panas tubuhnya untuk mencairkan es dan salju untuk Chen Ping. Yuqi, tidak. Su Wenzong cerdas dan meraih Su Yuqi tanpa membiarkannya terburu-buru. Bahkan Chen Ping tidak tahan dengan udara yang suram dan dingin seperti ini. Bukankah Su Yuqi baru saja mati di masa lalu? Chen Ping, Su Yuqi berteriak, matanya langsung basah. Meskipun dia dan Chen Ping tidak mengenal satu sama lain untuk waktu yang lama, mereka tidak tahu perasaan apa yang mereka miliki. Tetapi mereka dapat merasakan satu sama lain di hati satu sama lain, dan perasaan seperti itu tidak dapat diungkapkan. Semua, Su Yuqi merasa paling nyaman saat bersama Chen Ping, dan dia tidak tahu perasaan apa itu. Melihat Chen Ping membeku sekarang, Su Yuqi secara naluriah ingin menyelamatkannya, tanpa memikirkan keselamatannya sendiri sama sekali. Hahaha, si cantik kecil, jangan sedih lagi. Ada begitu banyak pria, mengapa bertahan pada satu orang? Lihat aku, bukankah itu 100 kali lebih kuat dari pria bernama Chen Ping ini? Selama kamu taruh aku senang menemanimu, dan aku akan melindungi kemuliaanmu selamanya. Mata Liao Fei tanpa malu-malu menyapu tubuh Su Yuqi. Kamu ingin mati? Melihat Chen Ping seperti ini, Lin Tianhu juga marah dan menamparkan Liao Fei dengan telapak tangan. Saat ini, dia tidak peduli apakah dia lawan Liao Fei atau bukan. Kecil, Liao Fei mendengus dingin dan menendang keluar, langsung menendang Lin Tianhu keluar dari kamar. Gu Wentian dan Su Wenzong memelototi Liao Fei, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Haha, haha, Liao Fei tertawa arogan. Tidak ada lawannya di sini, dia yang tertinggi, dia tak terkalahkan. Tuan tidak salah, sekarang energi dingin di tubuh Xiaoru telah disedot oleh anak ini. Tetapi fisik Xiaoru tetap tidak berubah, tidak akan lama bagi tubuhnya untuk mengumpulkan energi dingin lagi. Sekarang satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia adalah aku adalah tubuh yang murni. Selama Xiaoru menikahiku dan kita mendamaikan Yin dan Yang, Xiaoru akan baik-baik saja. Liao Fei memandang pendeta Tao yang jujur dan berkata, kamu bahkan tidak bisa memikirkan, Taois itu tidak salah. Menatap Liao Fei dengan kejam, pria tak tahu malu ini, yang baru saja selesai menggoda Su Yuqi, dan sekarang dia terus meminta Xiaoru untuk menikah dengannya. Di tangan pria seperti itu, jika kamu tidak setuju, maka jangan salahkan aku karena tidak masuk akal. Setelah Liao Fei selesai berbicara, dia meraih Xiaoru. Apa? Xiaoru berteriak ketakutan, wajahnya penuh amarah, dan dia mengambil tindakan untuk menemui Liao Fei. Bang, di mana lawan Liao Fei yang tidak palsu? Sudut mulutnya yang langsung terkena telapak tangan berdarah, dan dia terluka parah. Saudara muda, seru Taois Wu Wei, dan pengocok di tangannya juga mengayun ke arah Liao Fei. Melihat ini, Taois tidak salah, menahan rasa sakit yang parah, dan juga menembak bersama, menyerang Liao Fei. 2 lawan 1. Tapi Liao Fei tidak takut sama sekali. Dengan seringai di wajahnya, Xiaoru, lari. Sebenarnya, Taois itu berteriak kepada Xiaoru. Dia ingin menahan Liao Fei dengan nyawanya sendiri dan membiarkan putrinya melarikan diri. Ayah, Xiaoru menatap pendeta Tao yang terluka parah, dan matanya tiba-tiba menangis. Keponakan besar, lari. Gu Wentian meraih Xiaoru dan melarikan diri. Bukan karena Gu Wentian takut mati, tetapi saat ini, orang biasa seperti dia yang tidak memiliki keterampilan, dibiarkan mati sia-sia. Su Wenzong juga menarik Su Yuqi. Yuqi, ayo pergi. Tidak, aku akan pergi dengan Chen Ping. Su Yuqi berteriak. Dia tidak ingin kabur sendirian. Bang bang, dengan 2 pukulan keras, Dao Wei Wu Wei dan Taois Wuxu sama-sama tersingkir oleh Liao Fei. Sementara Liao Fei langsung memblokir pintu kamar dan menatap beberapa orang dengan mencibir, jangan coba-coba melarikan diri hari ini. Jika Anda ingin bertahan hidup, maka pikirkan tentang bagaimana melayani saya dengan nyaman. Melihat cibiran Liao Fei, Gu Wentian dan Su Wenzong mundur. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Chen Ping, yang telah menjadi manusia es, mulai memiliki retakan kecil di lapisan es tebal di tubuhnya, dan kemudian retakan itu semakin besar. Long, suara retak menjadi lebih keras, dan mata semua orang tertarik ke masa lalu. Ayah, lihat, buka, esnya terbuka. Melihat lapisan es tebal di tubuh Chen Ping benar-benar retak, Su Yuqi berteriak girang. Melihat ini, Liao Fei mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius.
Tepuk lala, segera, lapisan es di tubuh Chen Ping benar-benar hancur dan berserakan di mana-mana, sementara tubuh Chen Ping benar-benar terbuka. Panggilan, tiba-tiba, Chen Ping membuka matanya, dan kabut putih sangat menonjol, memurnikan ki dingin ini telah membuat kekuatan Chen Ping meningkat dengan pesat. Dia baru saja melangkah ke pelatihan ki tingkat kelima, tetapi dia telah meningkat secara langsung satu tingkat, sekarang kekuatan Chen Ping telah mencapai tingkat ke-6 pelatihan ki. Jika ini di Gunung Panlong, mengandalkan ki spiritual kecil itu untuk berkultivasi. Jika Anda ingin mencapai pelatihan ki tingkat ke-6, saya tidak tahu bahwa itu akan menjadi tahun monyet dan bulan kuda. Chen Ping, kamu tidak mati, kamu tidak mati. Su Yuqi melompat dengan penuh semangat dan memeluk Chen Ping dengan erat. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan mata orang lain, jadi dia memeluk Chen Ping dengan erat seperti itu. Tubuh Chen Ping masih sedikit kedinginan, tapi meski begitu, Su Yuqi tidak melepaskannya. Lepaskan, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan benar-benar dicekik olehmu. Chen Ping batuk 2 kali dan berkata, ketika Su Yuqi mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melepaskan tangannya, tetapi melihat bahwa Chen Ping tidak ada hubungannya, dia melihat dirinya sendiri dengan seringai. Su Yuqi memberinya tatapan putih, dan kemudian menendangnya. Dengan ganas, melihat Chen Ping benar-benar mati, semua orang menunjukkan kegembiraan, sehingga Liao Fei tidak bisa main-main. Wah, siapa kamu? Kamu benar-benar menyerap energi dingin dan tidak mati. Liao Fei bertanya dengan ekspresi ragu. Aku pamanmu. Wajah Chen Ping sangat marah. Liao Fei hanya memanfaatkannya untuk memurnikan energi dingin, dan dia menyerang Lin Tianhu dan melontarkan kata-kata kasar kepada Su Yuqi. Chen Ping mendengarnya, tapi dia tidak bisa, tidak bergerak. Apakah kamu mencari kematian? Liao Fei dimarahi, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Beri aku piring bintang 7 sekarang, mungkin aku bisa membuat kematianmu sedikit lebih bahagia. Chen Ping memberi isyarat kepada Liao Fei, dia terlalu malas untuk mengikuti tinta orang seperti itu. Jadi, Anda ingin piring bintang 7 saya? Wajah Liao Fei berubah. Itu sangat suram, dan satu tangan memegang piring bintang 7 dengan erat, dan sepertinya dia tidak akan memberikannya kepada Chen Ping sama sekali. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak yakin? Chen Ping memandang Liao Fei dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan niat membunuh. Wah, bahkan jika kamu tidak mati dengan menyerap energi dingin, kamu tidak bisa mengalahkan piring bintang 7-ku. Berhenti bicara besar di sini, ambil triknya. Liao Fei meledak dengan niat membunuh yang kuat, dia tidak berani meremehkan Chen Ping terlalu banyak. Seseorang yang dapat menyerap energi dingin tanpa mati jelas berbeda dari orang biasa. Tuan Chen, terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda kepada gadis kecil itu. Saya tidak bisa membalasnya. Hari ini, saya hanya bisa membayar dengan kematian. Saya akan menahannya, dan Anda akan melarikan diri. Memang benar bahwa pendeta Tao itu terluka parah. Tetapi dia berdiri lagi saat ini, berniat untuk mati-matian memblokir Liao Fei dan membiarkan Chen Ping memimpin orang untuk melarikan diri. Chen Ping mengulurkan tangannya untuk menghentikan Taois yang sia-sia, dan berkata dengan senyum tipis, untuk menangani pemborosan yang hanya bisa mengandalkan harta, Anda tidak perlu berjuang untuk hidup Anda. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengangkat ibu jari kecilnya ke arah Liao Fei dengan jijik. Nak, aku membunuhmu. Liao Fei sangat marah, dan niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, piring bintang 7 di tangannya juga samar-samar memancarkan cahaya berkabut. Melihat bahwa piringan bintang 7 di tangan Liao Fei sering menunjukkan penglihatan, baik Guru Tao maupun Gu Wentian terkejut. Di sisi lain, Chen Ping tersenyum menghina, menemukan kursi dan langsung duduk. Apakah kamu memiliki keterampilan lain selain menggunakan hartamu? Chen Ping bertanya dengan acuh tak acuh. Nak, kamu tidak perlu memprovokasi aku tidak akan tertipu olehmu. Bukankah kamu mati tanpa ki dingin memasuki tubuhmu? Lalu aku akan membiarkanmu menyerap sedikit lebih banyak ki dingin, dan aku akan melihat jika tubuhmu bisa menolak kapan itu akan terjadi. Setelah Liao Fei selesai berbicara, piring bintang 7 mendorong ke depan, dan aura dingin keluar dari piring bintang 7. Suhu di ruangan itu langsung turun ke titik beku, dan semua orang memeluk bahu mereka dan menggigil kedinginan, dan Chen Ping duduk di kursi, tidak bergerak sama sekali, dan tidak merasa kedinginan. Udara dingin menyelimuti Chen Ping dan memasuki tubuh dari 7 lubang Chen Ping. Perlahan, embun beku mulai muncul di rambut Chen Ping lagi. Hahaha, kali ini aku akan membekukanmu dan menghancurkannya berkeping-keping. Mari kita lihat bagaimana kamu masih hidup. Melihat rambut Chen Ping mulai membeku lagi, Liao Fei tertawa bangga. Namun, embun beku di kepala Chen Ping dengan cepat menghilang secara kasat mata. Tidak peduli bagaimana energi dingin memasuki tubuh Chen Ping, itu tidak dapat membuat perubahan apapun di tubuh Chen Ping. Bagaimana bisa? Liao Fei terkejut, dan buru-buru melepaskan energi dingin di piring bintang 7. Semua energi dingin ini diserap dari tubuh Xiaoru, dan mereka semua dilepaskan pada saat ini, membungkus Chen Ping. Dengan senyum tipis di wajah Chen Ping, teknik jantung kondensasi telah mencapai maksimum, menyaring udara dingin yang masuk ke dalam tubuh. Sekarang Chen Ping telah melatih kekuatan ki tingkat ke-6, kecepatan pemurnian jelas jauh lebih cepat.
Chen Ping tidak lagi membeku sampai aura suram dan dingin dari seluruh kick simpan menghilang. Sebaliknya, kekuatannya meningkat banyak. Piring bintang 7 ini benar-benar barang yang bagus. Aku harus mendapatkannya hari ini. Melihat piring bintang 7 di tangan Liao Fei, Chen Ping tidak segan-segan menunjukkan matanya yang serakah. Dengan piring bintang 7, latihan Chen Ping akan dikalikan dengan setengah usaha. Jejak kepanikan melintas di sepanjang jalan Liao Fei. Dengan begitu banyak udara suram, Chen Ping tidak ada hubungannya dengan itu. Mungkinkah orang ini juga memiliki harta yang aneh pada dirinya? Liao Fei curiga bahwa Chen Ping juga memiliki harta karun di tubuhnya. Jika tidak, tidak ada yang berani menyerap begitu banyak energi dingin dengan kemampuannya sendiri. Bahkan tuannya, Taois punah. Wah, bukankah kamu juga mengandalkan harta karun? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menahan begitu banyak udara dingin? Mata Liao Fei sedikit menyipit, menatap Chen Ping Dao. Dia ingin menemukan keberadaan harta karun dari tubuh Chen Ping, tetapi setelah menontonnya sebentar, dia tidak tahu di mana harta karun Chen Ping disembunyikan. Mendengar apa yang dikatakan Liao Fei, Chen Ping tersenyum dingin. Aku mengatakannya sebelumnya, aku adalah harta karun, keterampilan apa yang kamu miliki, silakan dan gunakan. Nak, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan tanpa racun dingin, aku akan memberitahu kamu betapa kuatnya aku hari ini, seperti yang dikatakan Liao Fei. Dia bahkan langsung memindahkan 7 bintang pada cakram bintang 7 dan sedikit menggeser posisi 7 bintang. Hanya menggerakkan 1,7 bintang, dahi Liao Fei berkeringat deras, seolah-olah dia akan pingsan. Ada suara siulan yang tajam, dan segera kabut hitam terbang keluar dari piringan bintang 7, seperti awan petir yang menggelinding, bergegas menuju Chen Ping. Melihat pemandangan di depan mereka, Su Wenzong dan Su Yuqi sama-sama ketakutan dan bodoh. Tetapi Gu Wentian dan Lin Tianhu lebih baik. Bagaimanapun, mereka telah melihat naga yang marah di kursi naga di halaman Gu Wentian. Saya telah melihat itu, dan wajah kedua orang itu menjadi jelek saat ini. Yin, ini hantu? Tuan Chen hati-hati. Sesuai dengan aumannya, dia segera menjentikkan jarinya, mengucapkan kata-kata di mulutnya. Taois Wu Wei segera meletakkan tangan di bahu Dao Chang. Sekarang Dao San terluka parah. Kekuatannya tidak cukup untuk mengusir jiwa-jiwa yang bersalah ini, jadi dia ingin membantu Dao Fusu dengan uluran tangan. Tapi tidak peduli bagaimana pendeta yang baik itu melafalkan mantra pengusiran setan, hantu-hantu itu tampaknya tidak takut sama sekali. Segera, awan kabut hitam memenuhi seluruh ruangan, tangisan, teriakan, dan suara menderu di mana-mana, yang terdengar sangat lemah. Pada saat ini, kabut hitam dengan cepat mengembun menjadi monster dengan taring dan cakar, dan bergegas menuju Chen Ping. Jiwa Yin kecil, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Sudut mulut Chen Ping terangkat sedikit, dan senyum menghina muncul. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-6 pelatihan Qi. Dia adalah seorang kultivator abadi yang sesungguhnya. Jadi bagaimana dia bisa takut pada hantu kecil itu? Saya melihat jari Chen Ping menjentikkan, dan beberapa lampu emas menyala, yang semuanya mengenai kabut hitam, langsung menyebabkan kabut hitam menghilang. Ketika Liao Fei melihat ini, dia tiba-tiba menggigit jari tengahnya, dan setetes darah menetes ke piringan bintang 7. Dalam sekejap, piringan bintang 7 itu berputar, dan kabut hitam yang terus-menerus muncul mulai memiliki warna merah darah samar. Sepertinya aku tidak akan membantumu. Kamu tidak tahu apa itu cahaya kunang-kunang, tetapi kamu berani bersaing dengan Haoi untuk mendapatkan kemuliaan. Menghadapi kabut hitam kemerahan, Chen Ping tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, cahaya kemasan perlahan muncul, kemudian cahaya menjadi lebih terang, dan akhirnya tampak seperti matahari yang menyilaukan. Dao adalah cara yang benar, teknik Tianyan, cahaya membunuh kejahatan, bayar aku. Dengan teriakan marah, sekelompok sinar cahaya langsung melepaskan tekanan tak terbatas, seperti matahari yang bersinar, sinar kemasan cahaya melesat langsung ke kabut hitam. Seperti tikus bertemu kucing, seperti Bai Sue bertemu matahari, di bawah cahaya, kabut hitam ditelan dalam sekejap, dan kemudian semua tersedot ke dalam tubuh oleh Chen Ping. Anda harus tahu bahwa ini semua berguna untuk Chen kultivasi Ping seni kondensasi hati dapat melahap segalanya dan menyempurnakan segalanya. Cahaya menghilang, dan semuanya kembali tenang. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, dan semua orang menatap Chen Ping, terutama Taois Wu Wei. Wajahnya memerah saat ini, mengingat penghinaannya pada Chen Ping di awal, dia merasa panas dan malu di wajahnya. Liao Fei memegang piring bintang 7 dan menatap Chen Ping dengan mata terbelalak. Ini, sihir macam apa ini? Mungkinkah itu sihir peri? Rasa dingin yang menusuk dan sedingin es langsung menembus tubuh Liao Fei, menyebabkan dia gemetar tanpa sadar. Pada saat ini, Liao Fei tidak lagi memiliki arogansi dan dominasi di wajahnya pada awalnya, dan hanya ketakutan yang tersisa. Seni abadi seperti itu, saya khawatir leluhurnya tidak dapat menggunakannya. Rambut di seluruh tubuh Liao Fei meledak, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Seberapa jauh untuk melarikan diri? Tetapi dengan pikiran Liao Fei, Chen Ping mencibir dan berkata, apakah kamu ingin melarikan diri? Hanya saja kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Beri aku piring bintang 7, dan aku bisa membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan.
Mata Liao Fei terus berputar, seolah-olah dia sedang memikirkan beberapa tindakan pencegahan, dan melihat piring bintang 7 di tangannya dari waktu ke waktu, dia berjuang di dalam hatinya, membuat keputusan. Kamu hanya punya 10 detik untuk memikirkannya. 10, 9, 8, melihat Chen Ping dengan wajah acuh tak acuh dan menghitung, dahi Liao Fei dipenuhi keringat dingin. Dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia sedikit enggan untuk menyerahkan piring bintang 7. Dan ketika dia menyerahkan piring bintang 7, Chen Ping tidak akan membiarkannya pergi, biarkan dia mati sedikit lebih bahagia. Liao Fei belum ingin mati, dia akhirnya memiliki kemampuan ini, dan dia masih tidak berpura-pura cukup. 1. Chen Ping samar-samar meludahkan sepatah kata pun. Piring 7 bintang untukmu. Liao Fei tidak berani ragu lagi, dan melemparkan piring bintang 7 ke arah Chen Ping. Chen Ping melompat dan langsung menangkap piring bintang 7. Liao Fei memanfaatkan lompatan Chen Ping untuk berdiri, berbalik dan berlari keluar pintu. Kecepatannya sangat cepat Tuan Chen. Liao Fei kabur. Melihat Liao Fei melarikan diri, Master Taois buru-buru berteriak, lari, sudut mulut Chen Ping terangkat, dan seluruh orang langsung bergegas keluar seperti bola meriam yang dimuat. Hanya butuh beberapa detik bagi Chen Ping untuk kembali dari luar, dan di tangannya, Liao Fei yang melarikan diri. Pada saat ini, Liao Fei yang perkasa seperti anjing mati. Chen Ping meraih lehernya dan membawanya kembali. Melihat Chen Ping menangkap Liao Fei dengan begitu mudah, semua orang terkejut, menepuk. Chen Ping melemparkan Liao Fei ke tanah dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Aura membenci segala sesuatu di tubuhnya membuat semua orang di ruangan itu memiliki ilusi berlutut dan menyembah. Liao Fei terengah-engah, dan menatap Chen Ping dengan doa di matanya, Tuan Besar, maafkan saya telah memberi Anda cakram bintang 7, dan saya berharap guru akan menyelamatkan hidup saya. Maafkan kamu. Chen Ping mencibir dan menarik Su Yuqi, yang masih shock, dan berkata, ketika kamu melecehkan istriku, apakah kamu pernah berpikir tentang akhir seperti itu? Ini adalah skala kebalikanku, jadi kamu harus mati hari ini. Su Yuqi memandang Chen Ping, satu tangan ditarik oleh Chen Ping, tangan lainnya menutupi bibir merahnya, dadanya naik turun dan dia sangat bersemangat. Meskipun dia tidak pernah berjanji untuk menikahi Chen Ping, dia sama sekali bukan istri Chen Ping. Tetapi ketika Chen Ping mengucapkan kata-kata itu barusan, Su Yuqi menjadi gelisah. Chen Ping saat ini, di mata Su Yuqi, adalah pangeran tampan yang tinggi, menawan. Jika Chen Ping melamarnya saat ini, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Tidak, aku tidak bisa mati. Kamu tidak bisa membunuhku, tuanku adalah kepunahan Taois. Jika kamu membunuhku, dia akan membalasku. Wajah Liao Fei penuh dengan kepanikan, dan tubuhnya basah, dan dia takut untuk buang air kecil. Aku hanya menunggu. Chen Ping tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian mundur engah. Kepala Liao Fei meledak seperti semangka matang. Apa? Su Yuqi terkejut dan langsung terjun ke pelukan Chen Ping. Melihat pemandangan di depannya, Su Wenzong memiliki perasaan campur aduk di hatinya, sementara Lin Tianhu dan Gu Wentian sama-sama memikirkan Su Wenzong dan menatap iri. Menurut statusnya, masih ada kesenjangan antara Su Wenzong dan Gu Wentian dan Lin Tianhu. Meskipun dia adalah orang terkaya di Hongcheng, tetapi di era seni bela diri ini, keluarga bisnis sederhana tidak memiliki status tinggi. Kecuali ada prajurit dalam keluarga, atau keberadaan prajurit kuno, status keluarga dapat ditingkatkan. Sekarang Su Wenzong memiliki menantu laki-laki seperti Chen Ping tiba-tiba, maka status keluarga Su mereka tidak perlu banyak bicara. Bahkan Gu Wentian dan Lin Tianhu akan sopan ketika mereka bertemu Su Wenzong di masa depan. Tuan Su, selamat. Gu Wentian mengikuti Su Wenzong dengan suara rendah dan mengucapkan selamat. Su Wenzong tersenyum sederhana. Orang dahulu mengatakannya terlalu dini, tetapi sekarang orang muda tidak tahu. Karena Tuan Su tahu bahwa dia tidak yakin, mari kita mencocokkannya sesegera mungkin, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Gu Wentian tersenyum pada Su Wenzong. Su Wenzong segera mengerti apa yang dimaksud Gu Wentian. Pendeta Tao benar menemukan seseorang untuk membersihkan ruangan, dan hanya setelah dibersihkan Su Yuqi meninggalkan lengan Chen Ping. Apakah kamu sengaja memanfaatkanku? Su Yuqi menanyai Chen Ping. Siapa yang mengambil keuntungan darimu? Jelas kamu sendiri yang jatuh ke pelukanku. Chen Ping berkata dengan ekspresi bingung. Aku tidak membicarakan itu. Yang aku bicarakan adalah, siapa yang baru saja memberitahumu bahwa aku adalah istrimu? Bukankah kamu memanfaatkanku? Su Yuqi berpura-pura marah. Oh, saya pikir Anda bersedia menjadi istri saya, tetapi ternyata itu hanya angan-angan saya, jadi saya tidak akan membicarakannya mulai sekarang. Chen Ping berkata dengan tenang. Setelah berbicara, Chen Ping berbalik dan berjalan di luar rumah. Pada saat dia berbalik, sudut mulut Chen Ping terangkat dan dia tersenyum diam-diam. Su Yuqi tertegun sejenak, dia sedikit konyol, dia hanya bercanda dengan Chen Ping. Mengapa Chen Ping tidak melihatnya? Su Wenzong juga agak bodoh saat ini. Dia melangkah maju dan memutar Su Yuqi. Apa yang kamu katakan? Jika bukan karena Chen Ping, kita semua akan mati. Kamu lihat Chen Ping sedih, jadi cepatlah. Dan meyakinkan. Su Yuqi tidak bisa menahan wajahnya, tetapi dia akhirnya mengatupkan giginya dan berlari keluar. Kuno, Tuan Chen menginginkan pena roh dan cinnabar,
saya akan mengambilnya sekarang." Setelah mengatakan itu, Pendeta Tao berbalik dan berjalan ke kamar di sampingnya. Dia dengan cepat membawa pena roh dan cinnabar dan menyerahkannya kepada Gu Wentian. "Tuan, tolong tanyakan juga padaku, meskipun energi dingin gadis itu telah sepenuhnya diserap, tetapi apa yang dikatakan Tuan Chen tentang tubuh kristal es akan secara otomatis menyerap energi dingin. Jadi tidak akan lama, bukankah gadis kecil itu akan menderita flu lagi?" Sesuai dengan kata-katanya, dia berkata kepada Gu Wentian dengan wajah penuh doa, "Oke, aku akan pergi bertanya pada Tuan Chen sekarang." Gu Wentian mengambil pena roh dan cinnabar, mengangguk dan berkata, tetapi ketika Gu Wentian hendak keluar dan bertanya kepada Chen Ping, raungan Su Yuqi tiba-tiba datang dari luar. "Dai Chen Ping, kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu." Saya melihat Chen Ping berlari ke ruangan dengan senyum di wajahnya. Su Yuqi mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Su Wenzong. "Di mana ini? Jangan tertipu." Su Wenzong memberi Su Yuqi pelajaran, dan kemudian memandang Gu Wentian, guru sejati Taois, dan yang lainnya dengan senyum malu. Beberapa orang juga tersenyum, dengan rasa iri di mata mereka. "Tuan Chen, meskipun aura yin dan dingin dari tubuh Putri Taois Tao telah diserap dengan cepat, Anda juga mengatakan bahwa dia adalah tubuh kristal es, dan dia akan terus menyerap aura yin dan dingin, yang saya khawatirkan. Tidak akan memakan banyak waktu, untuk waktu yang lama, tubuhnya akan diserang oleh udara dingin." Jadi, Gu Wentian tidak selesai dengan Chen Ping, tetapi Chen Ping menyela dengan lambaian tangannya. "Memang benar, putrimu akan baik-baik saja untuk saat ini. Tubuh kristal esnya adalah fisik langka yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membantunya menyingkirkan udara dingin sepenuhnya. Tapi aku berharap dia bisa dalam perjalanan untuk berlatih. Jadi ketika kekuatan saya meningkat, saya secara alami akan mengubah fisiknya, dan untuk saat ini, itu tidak akan berpengaruh pada gadis itu. Saya akan datang secara teratur untuk membantu gadis itu menyerap hawa dingin dari tubuhnya." Chen Ping berkata kepada Pendeta Tao yang jujur, kekuatan Chen Ping saat ini dapat membantu putri yang layak menyingkirkan udara dingin dan menjaga wajahnya selamanya. Tetapi dalam hal ini, tubuh kristal es ini tidak dapat dikultivasikan, dan itu sia-sia. Jadi Chen Ping bermaksud menunggu kekuatannya meningkat, dan membantu putri Taois yang layak untuk masuk ke dalam latihan. Tetapi Chen Ping juga memiliki sedikit keegoisan sendiri, yaitu, sikap dingin ini sangat membantu Chen Ping kultivasi, dan dia hanya bisa menggunakannya untuk menyerapnya. Dinginnya Putri Pendeta Tao membantunya berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya. "Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen." Memang benar bahwa Pendeta Tao mengatakan bahwa dia ingin berlutut di hadapan Chen Ping. Chen Ping menyatukan tangannya, "Kamu tidak harus begitu sopan. Saya juga di sini untuk pena roh dan cinnabar, jadi kami hanya pertukaran kebaikan Tuan Chen untuk menyelamatkan nyawa gadis kecil itu. Tidak dapat dibandingkan dengan cinnabar dan cinnabar. Di masa depan, jika Tuan Chen berguna bagi saya, itu adalah tugas orang miskin." Taois yang jujur berkata dengan ekspresi hormat di wajahnya, "Tuan Chen, barusan saya buta dan menyinggung Tuan Chen, dan saya harap Tuan Chen haihan." Pada saat ini, Taois Wu Wei datang dan mengikuti Chen Ping untuk meminta maaf dengan ekspresi malu di wajahnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Ping telah lama dikagumi olehnya. Kedua Taois itu sangat sopan. Karena masalah ini telah diselesaikan, maka saya tidak akan repot. Chen Ping memiliki pena roh dan cinnabar, dan tidak sabar untuk kembali dan membantu ibunya menyembuhkan matanya. Ketika kami turun dari Gunung Leiming, hari sudah gelap, dan Tang Long masih berjaga di kaki gunung. Su Yuqi mengajukan diri untuk mengantar Chen Ping kembali ke Teluk Panlong, sementara Gu Wentian dan yang lainnya hanya bisa masuk ke dalam satu mobil. "Kamu rumah perempuan, jika kamu tidak pulang pada malam hari, mengapa kamu harus mengirimku pulang?" Chen Ping duduk di kopilot dan bertanya pada Su Yuqi. "Aku istrimu, aku tidak akan mengirimmu. Siapa yang akan mengirimmu?" Dengan tidak ada seorang pun di sekitar, Su Yuqi tidak lagi ragu-ragu. Chen Ping kehilangan kata-kata. Setelah jeda, dia berkata, "Kami tidak bertunangan, kami tidak menikah. Bagaimana Anda bisa menjadi istri saya? Terlebih lagi, saya tidak punya uang menikahimu sekarang." "Kamu tidak punya uang, tapi aku punya. Aku hanya akan mendukungmu di masa depan. Bagaimanapun, aku mengenalimu." Su Yuqi memandang Chen Ping, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan sedikit provokasi. Melihat penampilan Su Yuqi, Chen Ping tertawa. Bagi Su Yuqi, hati Chen Ping sudah lama tergoda. Apakah itu penampilan, sosok, atau pengalaman hidup, termasuk kepribadian, itu adalah jenis yang disukai Chen Ping. Hanya saja Chen Ping masih tidak mau bersama dengan Su Yuqi. Sejak ia melangkah ke keabadian, suasana hati Chen Ping telah berubah. Mungkin dengan bertambahnya kekuatan, usia Chen Ping bisa diperpanjang tanpa batas. Adapun Su Yuqi, dia hanya seorang gadis biasa. Chen Ping bermaksud menunggu hingga tanggal 15 Juli untuk pergi ke Pulau Wuming untuk melihat apakah ada peluang besar. Mungkin dia bisa membawa Su Yuqi ke jalan keabadian. "Apa, aku nona tertua dari keluarga Su. Aku terburu-buru untuk menikahimu. Kamu tidak bahagia kan?" Melihat Chen Ping berhenti berbicara, Su Yuqi sedikit tidak senang.
Tidak, Chen Ping menggelengkan kepalanya, aku anak malang, bisa menikahi istri sepertimu, itu seperti membakar banyak dupa, tapi aku laki-laki, bagaimana aku bisa membiarkanmu mendukungku? Saya harus berjuang sendiri. Di masa depan, biarkan Anda menjadi orang yang dikagumi oleh dunia. Mendengar kata-kata Chen Ping, hati Su Yuki menghangat dan dia tersenyum bahagia. Saya tidak berpikir bahwa Anda masih tahu kata-kata manis, tetapi Anda tidak perlu berkelahi lagi. Saya hanya meminta ayah saya untuk meletakkan seluruh harta keluarga Su di bawahnya. Namamu, ya, bagaimanapun, perusahaan saya telah memberikannya kepada Anda sekarang. Biarkan Anda menjadi ketua, dan tidak peduli dengan perusahaan lain, bagaimanapun, dia hanya anak perempuan saya. Chen Ping terdiam, apa perbedaan antara membesarkannya? Oke, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang serius. Bagaimana bahan obat yang saya minta untuk Anda siapkan? Sudah lama sekali. Chen Ping tahu bahwa masalah pernikahan tidak bisa lagi terjerat dengan Su Yuki. Mungkin gadis ini akan membawanya untuk mengajukan sertifikat besok. Harusnya hampir sama, aku akan mendesakmu besok, dan kemudian memberikannya padamu, karena semua kebutuhan Chen Ping adalah beberapa bahan obat yang berharga, itu membutuhkan waktu. Selama waktu ini, Su Yuki tidak mencari Chen Ping, tetapi pergi kemana-mana untuk menemukan bahan obat tepat saat Su Yuki berbicara. Embusan angin tiba-tiba menyapu, dan kemudian bulan ditutupi oleh awan hitam. Sepertinya akan turun hujan, bergemuruh. Setelah kilatan petir, guntur besar meledak. Apa? Su Yuki menjerit, tangannya bergetar, dan mobil itu meluncur ke parit di sampingnya. Mata Chen Ping cepat dan dia meraih kemudi. Sementara Su Yuki melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping, aku takut petir. Tubuh Su Yuki sedikit gemetar. Chen Ping tidak berpikir bahwa Su Yuki adalah orang dewasa sehingga dia takut pada guntur, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, jika Anda ingin memeluk saya, Anda dapat memberitahu saya secara langsung, mengapa membuat alasan yang begitu kasar. Bah, siapa yang mau memelukmu? Su Yuki menegakkan tubuh, menatap tajam ke arah Chen Ping, membuka sabuk pengamannya dan berkata, kamu datang dan mengemudi, aku tidak mau. Chen Ping tidak berdaya dan hanya bisa menyetir sendiri. Saat ini sudah turun hujan, ketika Chen Ping kembali ke Teluk Panlong dan hendak mencapai puncak gunung. Dia menemukan bahwa di jalan, seorang wanita memegang payung dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Chen Ping mengemudikan mobil lebih dekat dan membuka jendela hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Geng Sanshan. Pada saat ini, Geng Sanshan basah kuyup meskipun dia memegang payung. Melihat Chen Ping kembali, dia langsung melompat ke atasnya. Chen Ping, kamu akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu. Geng Sanshan meraih jendela mobil. Saya salah. Saya tahu saya salah, bahwa Xiao Lei memaksa saya. Jika saya tidak menikah dengannya, dia akan menemukan seseorang untuk membunuh paman dan bibi saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Dan apa yang aku lakukan padamu juga dihasut oleh Xiao Lei. Aku menyesal. Aku salah. Aku selalu memilikimu di hatiku, dan aku selalu menyukaimu. Apakah kamu lupa bahwa ketika kita masih kuliah, kita melihat bunga teratai dan bintang bersama? Saat itu, kamu memegang tanganku dan berkata bahwa kamu akan merawatku dengan baik dalam hidup ini, dan kita tidak akan pernah berpisah selama sisa hidupmu. Apakah kamu lupa? Geng Sanshan memandang Chen Ping dengan sedih. Dia tidak tahu apakah itu hujan atau air mata di wajahnya. Melihat Geng Sanshan seperti itu, Chen Ping merasa jijik untuk sementara waktu. Dia sudah tidak memiliki perasaan untuk Geng Sanshan, bahkan kebencian. Orang seperti ini tidak sebanding dengan emosi sedikit pun, bahkan kebencian. Bagi Chen Ping, Geng Sanshan itu seperti semut. Siapa yang sangat membenci semut? Apakah kamu sudah selesai? Aku akan pulang setelah itu. Chen Ping menatap Geng Sanshan dengan dingin. Tidak, aku belum selesai. Geng Sanshan menggelengkan kepalanya dengan paksa. Chen Ping, maafkan aku benar-benar dipaksa, dan aku tidak punya pilihan. Apakah kamu dipaksa? Itu tidak ada hubungannya denganku. Chen Ping mulai menggulung jendela, tapi Geng Sanshan menempel di jendela mobil dan tidak mau melepaskannya. Kali ini, Su Yuki yang duduk di kopilot sangat marah. Dia mengabaikan hujan deras di luar dan membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Apakah kamu ingin malu? Cepat dan lepaskan aku. Jika kamu berani mengganggu suamiku, aku akan menemukan seseorang untuk mematahkan kakimu. Percaya atau tidak, Su Yuki berteriak pada Geng Sanshan, lalu menatap Geng Sanshan dengan jijik. Kamu pikir kamu apa? Dibandingkan denganku, bagaimana kamu lebih baik dariku? Apakah kamu lebih kaya dariku? Apakah kamu lebih kuat dariku? Atau kamu lebih cantik dariku? Ini tidak sebaik aku dimanapun. Mengapa Chen Ping harus memaafkanmu dan memilihmu? Kuda yang baik tidak ingin melihat ke belakang. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, sudah terlambat untuk memohon padanya sekarang. Keluarlah, Su Yuki menendang Geng Sanshan dengan keras, dan langsung menjatuhkan Geng Sanshan. Geng Sanshan memandang Su Yuki dengan marah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia juga tidak memiliki wajah untuk mengatakannya. Su Yuki benar, dia tidak sebaik dia. Mengapa Chen Ping memilih dirinya sendiri? Melihat bahwa Geng Sanshan jujur, Su Yuki kembali ke kopilot dan membanting pintu hingga tertutup, berkendara. Chen Ping memandang Su Yuki dengan senyum di sudut mulutnya, dan bergegas keluar dengan tendangan pedal gas Chen Ping. Geng Sanshan meraung, tapi Chen Ping tidak mengerti sama sekali.
Geng Sanshan selalu berpikir bahwa Chen Ping dilindungi oleh Su Yuqi, dan Su Yuqi meninggalkannya, jadi Chen Ping tidak perlu takut, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah menjadi badut. Apakah itu Gu Wentian atau Lin Tianhu? Itu bukan keluarga Su yang memiliki kemampuan untuk mengundangnya, itu semua karena Chen Ping. Geng Sanshan benar-benar tidak mengerti mengapa Chen Ping berubah sehingga orang-orang besar ini menghormati. Mengapa kamu tertawa? Apakah menurutmu aku sangat galak? Geng Sanshan memelototi Chen Ping dan bertanya. Chen Ping buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak galak, aku suka karakter seperti ini, benarkah? Su Yuqi tersenyum, dia beruntung merayu suamiku di depanku dan tidak menemukan seseorang untuk mematahkan kakinya. Segera, mobil berhenti dengan mantap di depan villa, dan Chen Ping keluar dari mobil dan berkata kepada Su Yuqi, kamu bisa kembali. Kemana aku akan pergi? Aku basah kuyup. Jika aku kembali seperti ini, aku akan masuk angin. Su Yuqi keluar dari mobil saat dia mengatakan itu. Apa maksudmu? Kamu tidak ingin tinggal di sini, kan? Chen Ping bertanya dengan heran. Ada apa? Apa yang salah dengan saya tinggal di sini? Ada begitu banyak kamar di sini, mengapa saya tidak bisa tinggal? Anda tidak ingin saya tinggal di kamar yang sama dengan Anda, kan? Jangan delusi. Setelah Su Yuqi selesai berbicara, dia langsung masuk ke villa. Chen Ping menatap punggung Su Yuqi dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, tapi hatinya sudah diliputi kegembiraan. Meskipun dia telah menjadi seorang kultivator dan kepribadiannya telah banyak berubah, Chen Ping tetaplah seorang pria normal. Jadi apa yang dipikirkan pria, dia juga berpikir. Chen Ping, ini sangat larut dan hujan deras. Kemana kamu pergi? Mendengar suara pintu terbuka, Tang Honying datang dengan suara khawatir. Bibi, maafkan aku, kami naik gunung dan kembali terlambat. Mendengar suara Tang Honying, Su Yuqi buru-buru menjelaskan. Oh, ternyata Yuqi, tidak ada hubungannya. Cepat duduk, di luar hujan sangat deras, apakah kamu basah? Ketika Tang Honying mendengar bahwa itu adalah suara Su Yuqi, senyum memenuhi wajahnya, dia melangkah maju dan menyentuh Su Yuqi, dan menemukan bahwa Su Yuqi basah, dan berkata dengan sedikit khawatir, lihat, dia benar-benar basah, dan Bibi tidak punya sedikit pakaian, jadi kamu tidak bisa menggantinya. Apa yang harus dilakukan? Saya bersedia, Bibi, jangan khawatir, ada kamar di lantai atas dengan pakaianku. Aku akan menggantinya. Su Yuqi tersenyum ringan. Oh, lihat ingatanku, aku lupa, ini rumahmu, tentu saja akan ada pakaianmu. Jadi pergi dan ganti, jangan masuk angin. Tang Honying mendesak Su Yuqi untuk berganti pakaian, dan kemudian Tang Honying memanggil Chen Ping dan berkata, Chen Ping, kamu harus memperlakukan Yuqi dengan baik, mereka adalah wanita tertua yang kaya, kami sangat salah paham, mereka tidak marah, dan mereka masih marah. Aku tidak suka kamu miskin, dan aku tidak suka aku menjadi orang buta. Kamu bisa menanganinya dengan tulus, Bu. Jangan bicarakan ini dulu. Aku akan menyembuhkan matamu dulu. Matamu akan dibutakan oleh tangisan lusa, mudah disembuhkan dengan pena roh dan cinnabar. Chen Ping dapat dengan mudah menyembuhkan mata ibunya. Besok, ketika Su Yuqi telah menyiapkan obat dan memurnikan beberapa ramuan obat, maka mata ibunya akan sembuh total. Jangan bujuk aku, mata ibu tidak bagus. Tang Honying tidak percaya Chen Ping bisa menyembuhkan matanya sama sekali. Sudah beberapa tahun, dan aku sudah terbiasa. Bu, duduk dan jangan bergerak, kamu akan segera bisa melihat semuanya. Chen Ping membantu Tang Honying untuk duduk, dan kemudian mengeluarkan pena roh dan cinnabar. Mata Tang Honying terbuka pada saat ini, tetapi matanya tumpul, dan dia hampir tidak bisa melihat bola mata hitam di matanya. Chen Ping memegang pena roh, menarik napas, dan dengan ringan mencelupkannya ke cinnabar. Ketika ujung pena menyentuh cinnabar, aroma samar tercium, dan cinnabar menghilang, langsung menyusup ke pena roh. Ini sangat harum. Chen Ping, apa yang kamu ambil? Hidung dan telinga Tang Honying sangat sensitif karena matanya tidak bisa melihat. Bu, ini ramuan yang kuminta padamu di gunung. Ini bisa menyembuhkan matamu. Mereka bilang itu pasti akan menyembuhkan matamu. Chen Ping tidak memberitahu Tang Honying yang sebenarnya. Dia takut Tang Honying akan kesulitan menerimanya sebagai seorang kultivator. Kamu nak, kamu pasti tertipu. Itu semua penipuan. Kamu berani percaya? Tang Honying mengeluh kepada Chen Ping, tetapi dia tidak bergerak. Jauh di lubuk hati, Tang Honying masih memiliki sedikit fantasi, berfantasi bahwa ramuan yang diminta Chen Ping benar-benar dapat menyembuhkan matanya. Siapa yang tidak ingin melihat dunia yang penuh warna ini? Meskipun Chen Baoguo membawanya berkeliling puncak gunung dalam 2 hari terakhir dan menjelaskannya kepadanya, itu tidak mengejutkan seperti melihatnya dengan matanya sendiri. Tang Honying terutama ingin melihat Su Yuqi saat ini, dan ingin melihat seperti apa calon menantu perempuannya nanti. Chen Ping memegang pena roh dan dengan ringan mengetuk mata Tang Honying. Bu, mungkin sedikit sakit pada awalnya, Anda harus bersabar. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengetuk mata Tang Honying yang lain lagi. Apa? Tang Honying menjerit dan menutup matanya dengan erat, ekspresinya agak mengerikan dan menyakitkan. Mendengar seruan Tang Honying, Chen Baoguo, yang sedang tidur di kamar, keluar mengenakan pakaian. Chen Ping, apa yang terjadi dengan ibumu? Chen Baoguo melihat ekspresi Tang Honying dan bertanya dengan panik. Ayah, jangan gugup, aku mengoleskan obat di mata ibu,
dan mata ibu akan segera bisa melihat Chen Ping mengikuti Chen Baoguo untuk menjelaskan. Segera, ekspresi wajah Tang Honying perlahan meregang, dan rasa sakit menghilang. Perlahan, Tang Honying membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, yang menarik perhatian Tang Honying adalah ayah dan putra Chen Ping dan Chen Baoguo. Wajah mereka penuh harapan. Chen Ping, aku benar-benar bisa melihatnya. Tubuh Tang Honying bergetar karena kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah Chen Ping. Bu, kataku, itu pasti akan menyembuhkan matamu. Chen Ping sangat senang ketika dia melihat bahwa ibunya dapat melihatnya. Nyonya tua, bisakah kamu benar-benar melihatnya? Wajah Chen Baoguo penuh kejutan, dan tangannya bergetar di depan Tang Honying. Ya, aku bisa melihatnya. Tang Honying mengangguk putus asa. Jangan berjabat tangan di depanku, dan janggutmu. Aku menyuruhmu mencukur sekali sehari. Lihat berapa lama. Chen Baoguo menyentuh janggutnya, wajahnya langsung menjadi bersemangat. Dia memeluk Tang Honying. Nyonya tua, hebat, kamu benar-benar bisa melihat. Chen Baoguo, seorang pria maco, sangat bersemangat sehingga matanya merah pada saat ini. Melihat orang tuanya bahagia, Chen Ping juga tersenyum penuh pengertian. Dia belum pernah melihat orang tuanya bertengkar sejak dia masih kecil. Meski ayahnya maco dan dogmatis, Chen Ping bisa melihat perasaannya terhadap Tang Honying. Hanya saja Chen Baoguo tidak suka berekspresi. Apa yang kamu lakukan? Anakku masih menonton. Tang Honying mendorong Chen Baoguo sedikit malu-malu. Hahaha, Nona tua, aku akan membawamu keluar untuk melihat pemandangan. Sangat indah. Chen Baoguo tertawa dan menarik Tang Honying keluar untuk melihat pemandangan di puncak gunung. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Su Yuqi berubah menjadi gaun putih dan berjalan turun. Tang Honying melihat sekeliling, dan ketika dia melihat Su Yuqi, dia tercengang. Dia telah membayangkan penampilan Su Yuqi berkali-kali. Tetapi pada saat ini, Tang Honying tercengang. Pada saat ini, dia memandang Su Yuqi, tidak hanya cantik, tetapi seperti peri. Yuqi, kamu sangat cantik. Tang Honying tidak bisa tidak memuji Su Yuqi, yang turun ke bawah, mendengar pujian Tang Honying, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bibi, kamu. Bisakah kamu membacanya? Ya, aku bisa melihatnya. Aku pernah membayangkan betapa cantiknya kamu. Tetapi sekarang aku melihatnya, jauh lebih indah dari yang aku kira, seperti peri. Tang Honying melangkah maju dan meraih tangan Su Yuqi dan berkata. Su Yuqi tersipu. Bibi, jangan memujiku seperti itu. Aku malu. Bibi tidak memujimu. Kamu benar-benar terlalu cantik. Biarkan Bibi perhatikan baik-baik. Tang Honying memandang Su Yuqi dengan hati-hati, membuat Su Yuqi sangat malu. Bu. Bukankah ayahku akan mengajakmu keluar untuk melihat pemandangan malam? Kebetulan saja tidak hujan untuk sementara waktu, kamu pergi dan lihat, itu sangat indah. Chen Ping berkata kepada Tang Honying. Tang Honying melihatnya seperti ini. Diperkirakan Su Yuqi akan malu. Ya, saya akan membawa Anda keluar untuk melihat. Anda dapat melihat seluruh pemandangan malam Hongcheng di sini, sangat indah. Chen Baoguo melangkah maju dan meraih Tang Honying dan berkata. Tang Honying langsung tergerak ketika mendengarnya, dan berkata kepada Su Yuqi, Yuqi, hari ini sudah terlambat, jangan pergi, tidur saja di sini, dan Bibi akan membuatkanmu sarapan besok. Tang Honying ditarik oleh Chen Baoguo. Chen Ping memandang Su Yuqi dan bertanya, kamu tidak benar-benar ingin tidur di sini, kan? Tentu saja benar. Su Yuqi mengangguk. Aku pergi ke atas untuk tidur. Jika aku tidak bisa bangun besok, ingatlah untuk meneleponku. Menonton Su Yuqi menaiki tangga. Saat dia naik lebih tinggi dan lebih tinggi, paha putih Su Yuqi semakin bocor. Chen Ping tidak bisa menelan seteguk air liur, berbalik dan berjalan ke kamarnya. Dia tidak berani melihat. Itu karena takut dia tidak bisa menahannya. Melihat Chen Ping pergi, Su Yuqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan cemberut dengan marah. Idiot. Pagi selanjutnya, Chen Ping masih tenggelam dalam latihannya. Setelah memiliki pelat bintang 7, kecepatan latihan Chen Ping jauh lebih cepat. Selama periode waktu ini, latihan ditunda, dan Chen Ping harus bergegas untuk mengejar ketinggalan. Hanya saja dengan peningkatan kekuatan, Chen Ping memiliki semakin banyak persyaratan untuk berbagai sumber daya. Sepanjang malam, kebencian yang tersimpan dalam cakram bintang 7 menghabiskan sebagian besar energi spiritual, tetapi kekuatan Chen Ping tidak meningkat banyak. Ini tidak sebagus Ganoderma Lucidum dari awal. Bangun. Itu semua sinar matahari, terlalu malas. Su Yuqi menamparkan pintu Chen Ping dengan keras. Chen Ping menghela nafas lega dan membuka matanya. Melihat piringan bintang 7 yang agak redup, Chen Ping menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa dengan piringan bintang 7, dia bisa berlatih dengan tenang. Tetapi sekarang sepertinya dia masih terlalu naif. Sekarang, sumber daya yang disimpan dalam dis bintang 7 ini mungkin tidak dapat mendukung bahkan satu malam kultivasi. Tampaknya di masa depan, kita hanya dapat mengandalkan energi spiritual tipis untuk berkultivasi sedikit. Tetapi jika kita ingin meningkatkan tingkat kekuatan, kita harus menunggu sampai tahun monyet dan bulan kuda. Tidak bisakah kamu? Su Yuqi mengetuk pintu lagi. Chen Ping bangun dari tempat tidur dan membuka pintu. Su Yuqi memelototinya. Makanannya sudah siap, jadi jangan pergi makan malam. Oh, Chen Ping mendengus, lalu berjalan langsung ke restoran.
terlihat sedikit murung. Saya mungkin tidak pergi ke perusahaan setiap hari di masa depan. Chen Ping harus bergegas untuk berlatih. Tidak mungkin pergi ke perusahaan untuk bekerja setiap hari, dan dia sekarang adalah ketua dewan, jadi dia tidak harus pergi setiap hari. Su Yuki tertegun sejenak, berpikir bahwa dia telah menyinggung Chen Ping. Melihat ekspresi Su Yuki, Chen Ping buru-buru menjelaskan, saya memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan, dan diperkirakan akan memakan waktu lama. Tidak apa-apa, perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Su Yuki tersenyum sedikit. Setelah sarapan, Su Yuki pergi. Dia tidak bisa benar-benar tinggal di sini selamanya. Lagi pula, dia dan Chen Ping belum menikah, bahkan tidak ada pertunangan, dan tidak ada hubungan yang mapan. Keduanya diam-diam setuju satu sama lain. Setelah Su Yuki pergi,